menyapa Rahel bukan sebagai pemimpin suku, tetapi sebagai imam besar yang paling dekat dengan Tuhan. Pengamat bintang bertanya apa yang akan terjadi ketika dia meninggal. Rak-rak terdiam. Dia juga tidak yakin. Makhluk-makhluk itu menceritakan kisah yang berbeda. Selama beberapa tahun terakhir, manusia kadal pipi hitam telah bertempur dalam pertempuran besar dan para pejuang sekarat. Namun, Rarechrak tidak dapat memahami kemana perginya jiwa-jiwa orang yang telah mati. Di pemakaman, dia berdoa agar mereka pergi ke tempat yang baik. Tetapi tidak ada cara untuk mengetahui apakah mereka benar-benar pergi ke tempat yang baik. Setidaknya tidak sampai dia sendiri meninggal. Kemana mereka pergi? Apakah mereka sedang bermimpi karena mereka tertidur? Mungkin tidur yang kekal. Mungkin mereka mengalami mimpi abadi di mana mereka tidak tahu siapa mereka, atau mengapa mereka ada di sana dan tidak dapat memahami apapun. Pengamat bintang tampak khawatir dan begitu juga Rak-rak berubah menjadi Rak-rak. Dia bertanya apakah dia juga berpikir bahwa setelah kematian, mimpi buruk yang kekal menanti mereka dengan sedikit ragu-ragu. Dia menjawab bahwa dia tidak yakin. Dia juga tidak yakin mengapa dia merasa layak untuk menjawab pertanyaan itu. Di sisi lain, sang teropong bintang memiliki pemikirannya sendiri tentang masalah ini. Tuhan Serangga Biru telah menyelamatkan mereka saat mereka tersesat. Dan karena itu dia percaya bahwa dia akan membimbing mereka bahkan setelah kematian. Setelah mengungkapkan spekulasinya, dia bertanya kepada RAC apakah pemikirannya berbeda dengan kehendak Tuhan yang sebenarnya. Ia berpikir sejenak, meskipun ia tidak tahu jawaban yang tepat untuk pertanyaan ini. Dia merasa bahwa dia sepenuhnya benar. Oleh karena itu, dia menjawab bahwa dia tidak salah. Bagaimanapun juga, Dewa Serangga Biru yang telah membimbing mereka sepanjang waktu sebelumnya, membimbing dan membantu mereka ketika mereka menghadapi kesulitan pasti akan terus membimbing mereka setelah kematian. Menyadari hal ini, si pengamat bintang bertanya kepada Rak dengan ekspresi yang agak puas. Seperti apa tempat yang akan ditujunya setelah mati nanti? Dia juga bertanya sambil melamun apakah itu akan dimulai dengan mereka berdiri di hadapan Tuhan mereka dan dengan canggung menyapanya. Setelah mendengar hal ini, sebuah asap muncul di Rak-rak Space. Dia kemudian menjawab bahwa hal itu mungkin tidak akan membosankan. Rak-rak menyilangkan lengannya dan menambahkan sambil melamun bahwa menurut pendapatnya, akan ada ruang yang sangat luas di sana. Jadi, Anda bisa berlarian di rerumputan hijau sebanyak yang Anda inginkan, di mana setiap kali Anda melangkah, akan terdengar suara gemeretak dan ujung ekor Anda akan meliuk-liuk di padang rumput. Selain itu, juga harus ada batu besar untuk beristirahat ketika Anda merasa lelah, dan juga langit biru. Banyak sekali langit yang bisa ditatap tanpa henti. Stargazer mencoba memvisualisasikan rak-rak gambar yang menggambarkan gambar yang akan dihasilkan. Senyum mengembang di wajahnya. Sambil terus menyusun gambarnya, ia bertanya kepada rak buku tentang cuaca di sana. Ia menjawab bahwa cuaca di sana pasti akan selalu cerah. Namun, setelah berpikir sejenak, dia menambahkan bahwa mungkin tidak, karena tidak akan menyenangkan jika semuanya sama. Dia juga menambahkan bahwa akan lebih menyenangkan jika ada sungai. Pengamat bintang menatap ke atas dan berkata bahwa ia ingin memiliki rumah di mana ia bisa beristirahat. Namun demikian, tenda yang ia tinggali sebelumnya bukanlah tenda yang biasa ia tinggali. Bagaimanapun juga, tenda memunculkan asosiasi untuk berpindah-pindah. Ia menginginkan rumah yang kokoh dan nyaman di mana ia bisa menetap dan menikmati pemandangan Old Ted Beauty. Teropong bintang itu juga seorang pemandu. Jadi Rak-rak menyesal tidak mengetahui lebih cepat bagaimana perasaan pria itu. Sang pengamat bintang tidak menentang cara hidupnya yang dulu. Lagi pula, dia telah menemukan tempat di mana hatinya telah menetap. Dan selama dia hidup, dia tidak memiliki keluhan lain. Namun, apa yang akan terjadi setelah kematian adalah sebuah masalah. Pengamat bintang juga bertanya tentang pendapat orang itu tentang makanan. Melihat langit berbintang yang terlihat melalui lubang di tenda, Rak-rak menjawab bahwa dia mungkin bisa makan sebanyak yang dia inginkan. Sambil tersenyum pada kata-katanya, pengamat bintang berkata bahwa tempat seperti itu mungkin benar-benar memiliki segalanya. Namun, bahkan dengan semua yang ada di sana, dia berpikir bahwa dia mungkin akan kesepian di tempat yang begitu besar. Rak-rak mengangkat bahu. Menurutnya, seharusnya sudah ada orang-orang yang telah sampai di sana sebelum dia. Karena itu, ia tidak akan merasa kesepian di sana. Mendengar Stargazer sedikit terhibur. Hal lain yang membuatnya tertarik adalah bintang-bintang. Bagaimanapun juga, bintang-bintang adalah sesuatu yang telah ia pelajari dan kagumi sepanjang hidupnya. Sebaliknya, Cerak yang tidak yakin apakah ada kehidupan setelah kematian menjawab dengan tegas bahwa ada. Kepastiannya terdengar begitu meyakinkan, seolah-olah semuanya sudah jelas baginya. Lagi pula, bukankah bintang telah menunjukkan jalan kepada mereka selama ini? Dan kemungkinan besar akan ada yang mengembara di sana juga. Jadi, Tuhan pasti menempatkan bintang-bintang di langit agar mereka dapat dengan mudah menemukan jalan pulang.
Tiba-tiba, tikus retak. Pandangan mereka tertangkap oleh cahaya biru yang datang dari suatu tempat di atas. Kupu-kupu biru yang bersinar terang, perlahan-lahan turun ke arahnya. Itu adalah sebuah tanda balasan dari Dewa Serangga Biru. Sebuah tanda bahwa dia telah mendengar mereka. Rakcrak tersenyum karena itu berarti Dewa Serangga Biru mendengarkan percakapan mereka. Rakcrak perlahan-lahan mendekatkan tangan kupu-kupu itu ke mata teropong sehingga ia bisa melihatnya lebih dekat. Meskipun begitu, ia tidak bereaksi ketika ditanya apakah ia bisa melihatnya. Ia hanya menjawab bahwa ada kegelapan di depan matanya. Tikus retak menyadari bahwa si pengamat bintang telah kehilangan penglihatannya dan bahwa kematian semakin mendekatinya. Ia merasa sangat kesakitan. Sayang sekali, kupu-kupu biru dikenal di suku kadal pipi hitam sebagai tanda positif dan keajaiban. Meskipun bukan kupu-kupu yang bersinar dengan cahaya biru yang misterius. Para pria kadal selalu bersukacita saat melihat kupu-kupu biru. Menganggapnya sebagai pertanda baik. Para pengamat bintang pasti akan mengenalinya. Ratcrak tersiksa oleh kenangan tentang waktu yang dihabiskannya bersama si pengamat bintang untuk mempelajari bintang-bintang dengan bermain-main dan betapa cepatnya waktu berlalu dengan berbalik ke arahnya. Dia bertanya apakah dia pernah berada di sini. Ketika dia menerima jawaban yang tegas, dia berbisik pelan di telinga sang pengamat bintang bahwa dia telah membawakan hadiah terakhir untuknya. Saat mendengar hal itu, dia tersenyum. Dia bertanya apakah dia berpikir untuk bermain-main lagi. Yang mana Rakcrak menjawab bahwa dia tidak akan membiarkannya menolak hadiah lagi. Saya akan segera menemukannya. Kali ini saya akan memodifikasi penangkap bintang dan tersenyum. Ketika napas terakhirnya mencapai kupu-kupu biru, kupu-kupu itu mengepakkan sayapnya dan mulai bangkit. Rakcrak entah bagaimana tahu itu adalah napas terakhirnya. Dia dengan lembut mengguncang tubuh penangkap bintang sambil memanggil namanya. Ketika dia yakin bahwa dia sudah tidak bernafas lagi, dia memanggil dukun. Kupu-kupu biru terbang keluar dari tenda dan terus terbang melintasi langit. Ia membumbung tinggi di atas suku kadal hitam yang sedang sibuk mempersiapkan perkemahan dan pemakaman. Kemudian di atas padang pasir di mana senja telah tiba. Akhirnya, seekor kupu-kupu biru hinggap di punggung tangannya. Ternyata itu adalah tangan seseorang. Apa yang terjadi jika Anda mati di dunia yang binasa? Sun Win tahu jawaban dari pertanyaan ini. Nah, pada saat berikutnya, sebuah jendela sistem muncul di hadapannya, memberitahukan kepadanya bahwa syarat untuk menciptakan akhirat telah terpenuhi dan juga menanyakan apakah dia ingin melakukannya. Setelah membaca informasi tersebut, Sun Win tidak ragu untuk mengklik yes. Seseorang tahu bahwa suatu hari nanti dia akan menciptakan akhirat. Setelah pemain memilih suku pertamanya dan mengalahkan NPC di area sekitarnya, level keilahiannya akan mencapai 11. Ini adalah salah satu prasyarat untuk menciptakan akhirat, dan pemain bisa mencapai level ini. Jika dia bermain dengan benar sejak awal, maka bawahannya bisa menjadi manusia setengah dewa. Hingga saat ini, dia telah berhasil memenuhi semua persyaratan untuk sumber daya level dan poin keyakinan. Namun, dia masih memiliki syarat untuk jumlah kematian. Ada 4 syarat untuk menciptakan akhirat, mencapai level yang dibutuhkan, membunuh NPC seperti kekejian dan iblis untuk mendapatkan sumber daya khusus, dan mendapatkan poin iman yang cukup adalah yang termudah dari keempatnya. Namun, syarat terakhir, yaitu kematian, tidak jelas. Tampaknya seseorang harus mencapai cukup banyak kematian makhluk yang percaya pada pemain dan kemudian syaratnya dianggap terpenuhi. Namun, tidak ada rumus khusus yang dapat digunakan untuk menentukan berapa banyak makhluk yang harus mati di dunia yang binasa. Jadi pemain harus melakukan perhitungan dan menebak sendiri. Namun, karena syaratnya sudah terpenuhi, hal itu tidak menjadi masalah. Putra ketika membuka program pembantu penciptaan dunia, dia tahu bahwa akan tiba saatnya dia akan menciptakan akhirat. Jadi dia sesekali akan mensimulasikan berbagai jenis akhirat yang dia inginkan menggunakan pembantu penciptaan dunia yang disediakan oleh sistem dunia binasa. Seperti penolong penciptaan makhluk yang digunakan seseorang untuk menciptakan belalang raksasa. Penolong penciptaan dunia menyelamatkan dunia yang telah diciptakan seseorang sebelumnya dan dunia yang diciptakan oleh pemain lain. Tapi seperti terakhir kali, seseorang memutuskan untuk membuat yang baru. Meskipun dia memutuskan untuk membuat dunia baru, pengaturan dasarnya tetap sama. Membuatnya jauh lebih mudah. Sun Win sudah tahu jenis akhirat apa yang disukai setiap spesies dari pengalamannya sebelumnya dengan game tersebut. Meskipun kadal pada umumnya menyukai jenis akhirat yang sama, ada jenis dunia tertentu yang sangat disukai oleh kadal dari peradaban muda, yaitu padang rumput hijau dengan udara lembab dan dataran yang cerah dan hangat. Sun Win merasa agak lega mendengar Ratcrak dan Stargazer berbicara tentang akhirat karena akhirat yang dia ciptakan tidak terlalu berbeda dengan ekspektasi mereka. Akhirat adalah elemen yang sangat penting di dunia yang binasa karena pandangan tentang kehidupan setelah kematian bagi mereka yang percaya kepada Tuhan bergantung padanya. Sebagai contoh, jika neraka diciptakan di akhirat, maka Allah dapat menunjukkan gambaran neraka kepada para imam melalui mimpi.
Dari mimpi-mimpi tersebut, para imam akan mengetahui bahwa orang jahat akan menerima hukuman kekal dan akan meneruskan fakta ini kepada orang percaya lainnya. Konsep surga juga sering digunakan bersamaan dengan neraka. Namun, apakah ada gunanya mempercayai Tuhan jika neraka adalah satu-satunya tujuan setelah kematian? Hukuman harus selalu disertai dengan pahala. Jadi, sebuah dunia harus diciptakan di mana orang-orang percaya bahwa mereka akan masuk surga jika mereka menyerang spesies tertentu atau menyinggung Tuhan tertentu. Dan ini lebih dari sekadar masalah keyakinan, karena ini benar-benar terjadi di alam baka. Tapi untuk saat ini, seseorang tidak dapat menciptakan akhirat dengan surga dan neraka. Akibatnya, Sunwin hanya bisa menciptakan satu jenis kehidupan setelah kematian, yang disebut dunia yang berbeda. Dunia yang berbeda adalah dunia kehidupan setelah kematian yang berguna yang umum sepanjang sejarah. Valhalla, perairan Oblivion, tongkat, limbo, semuanya berbeda, tetapi semuanya menunjukkan dunia yang dapat dikunjungi setelah kematian. Dunia-dunia ini tidak selalu merupakan dunia yang terpisah, tetapi paling sering digunakan sebagai tempat yang mengarah ke kehidupan setelah kematian. Namun, ini bukan satu-satunya tujuan dari dunia-dunia ini. Bahkan di Valhalla, kehidupan setelah kematian seperti tempat latihan bagi para prajurit yang bersiap menghadapi Ragnarok. Dunia setelah kematian benar-benar bisa berbeda tergantung bagaimana pemain ingin menggunakannya. Jika saya ingat Sunwin bahkan menang dengan menggunakan dunia akhirat dengan baik, tetapi pada saat itu, dia hanya beruntung. Jiwa-jiwa itu abadi selama akhirat masih ada. Menggunakan pengetahuan atau kekuatan yang dimiliki oleh jiwa-jiwa itu sulit karena membutuhkan banyak poin iman. Namun seiring berjalannya permainan di tahap selanjutnya, jiwa-jiwa abadi menjadi sangat berguna bagi para pemain. Namun demikian, ia memutuskan bahwa tidak perlu terburu-buru dari awal. Banyak hal yang masih dalam tahap perencanaan. Sunwin menyebut padang rumput pertama di akhiratnya sebagai padang rumput pertama. Itu adalah judul yang bekerja, memberikan ruang untuk ekspansi di masa depan. Padang rumput pertama kemudian muncul di bawah kaki seseorang dan dapat dilihat oleh asisten pencipta dunia. Dia membuka jendela wilayahnya dan menyebarkan semua jiwa ke padang rumput pertama. Ratusan jiwa berubah menjadi kupu-kupu biru yang mengembara dan mendarat di padang rumput yang cerah dan tak berujung. Salah satu kupu-kupu itu adalah seorang pengamat bintang yang sekarang sudah bangun. Meskipun matanya masih terpejam, dia masih bisa merasakan angin bertiup lembut di kulitnya. Kesegaran udara yang dihirupnya tampak sangat akrab. Pengamat bintang mengerjap. Ia mengira kematian akan benar-benar mengantuk. Tetapi ketika ia membuka matanya, ia merasa beristirahat untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Dia berbaring di sana. Lengan, kaki dan ekornya bergerak sesuai keinginannya. Dia tidak pernah berpikir bahwa rasa sakit pada persendiannya akan pernah mereda. Bahkan dalam tidurnya, saat penangkap bintang disiapkan, seketika itu juga, pemandangan yang mengagumkan terbentang di hadapannya. Saat itu padang rumput hijau, angin sepoi-sepoi berhembus dan sang penangkap bintang merasakan udara lembab namun sejuk di hidungnya. Awalnya ia mengira hidungnya dingin, tapi tak lama kemudian ia merasakan kehangatan matahari di wajahnya. Semua baik-baik saja. Stargazer tidak mengalami kesulitan untuk mengingat percakapan terakhirnya dengan Erate Cerak. Percakapan itu tampak seperti mimpi baginya. Tetapi pada saat yang sama, begitu nyata dan jelas. Rak-Cerak, Anda benar. Ini adalah padang rumput yang kami impikan. Tapi tidak ada bintang atau rumah batu di sini. Anda tidak selalu bisa mendapatkan apa yang Anda inginkan. Ada kemungkinan rumah-rumah di tempat ini tidak akan dibutuhkan. Selain itu, hal kecil ini tidak sebanding dengan apa yang sudah dia dapatkan. Pengamat bintang tidak bisa menahan senyumnya. Bagaimanapun, ini sungguh merupakan hadiah yang luar biasa baginya. Sambil menikmati sinar matahari yang menyenangkan, sang pengamat bintang menyenandungkan sebuah lagu. Alam baka jauh lebih menyenangkan dan lebih baik daripada yang ia bayangkan. Selain itu, berkat itu, impiannya yang sudah lama terwujud, dan ia akhirnya bisa bersantai di bawah sinar matahari. Namun, pada suatu ketika, ada sesuatu yang menarik perhatiannya dan membuatnya menoleh ke belakang. Ternyata, dia bukan satu-satunya yang berada di lapangan hijau ini dan di atas rumput tergeletak manusia kadal lainnya. Mereka tidur menghadap langit dengan mata terpejam. Pengamat bintang terkejut tapi dia lebih tertarik mengapa mereka belum bangun. Dia berkeliling sambil berpikir apakah dia harus membangunkan kadal-kadal lainnya atau tidak. Manusia kadal tampak seperti tertidur lelap, jadi tidak sopan membangunkan mereka. Di antara manusia kadal lainnya, si pengamat bintang melihat beberapa wajah yang tidak asing lagi. Melihat salah satu manusia kadal yang sudah dikenalnya, ia mengenalinya sebagai salah satu murid dan prajuritnya. Dia ingat bahwa dia pernah menjadi salah satu murid aritmatikanya, dan telah meninggal beberapa tahun yang lalu dalam salah satu dari sekian banyak perang. Suatu hari, kadal bercakar hitam telah diserang oleh aliansi suku goblin yang berukuran 4 kali lipat dari klan Rak-Rak. Dua kelompok goblin memecah formasi klan Rak-Rak menjadi dua Rak-Rak yang berada di depan dan Anda yang berada di belakang. Membawa prajurit mereka kembali ke dalam formasi dan mulai melawan.
Namun, anak-anak dan orang tua yang berada di tengah formasi kadal tidak dapat melakukan hal yang sama. Yang bisa mereka lakukan hanyalah berharap ada bala bantuan dan melarikan diri karena mereka tidak bisa melawan. Namun, para goblin mengambil kesempatan itu dan menyergap mereka. Para pengamat bintang, yang sudah melihat banyak pertempuran, menyadari bahwa mereka tidak memiliki jalan keluar. Dan fakta bahwa para goblin mengincar tempat dalam formasi yang sebagian besar terdiri dari orang tua, wanita dan anak-anak, adalah trik militer yang umum. Satu-satunya pilihan mereka adalah mundur dan bertahan sampai bala bantuan Rex tiba. Musuh memiliki keunggulan dalam hal jumlah dan prajurit suku mereka perlahan-lahan terus terdesak mundur. Hasil dari pertempuran seperti itu hanya satu, kekalahan. Dalam situasi seperti itu, Stargazer menyadari bahwa mereka tidak berdaya dan ini adalah akhir dari segalanya. Para goblin sudah mendekati mereka untuk membantai mereka. Namun, beberapa prajurit melawan perintah pemimpin, karena mereka pikir itu perlu dan meninggalkan medan perang dan datang untuk membela orang tua dan anak-anak. Jumlah mereka sedikit, dan melakukannya setelah memastikan bahwa tanpa mereka, formasi tidak akan rusak. Mereka meminta maaf kepada rekan-rekan mereka dan bergegas membantu mereka. Terlepas dari kenyataan bahwa jumlah goblin puluhan kali lebih banyak dari mereka, masing-masing tahu bahwa nyawa mereka dipertaruhkan. Tapi mereka tidak bisa mempertaruhkan masa depan suku mereka begitu saja. Berkat pelajaran dari teropong bintang, mereka tahu cara berhitung dan sekarang bagi mereka itu adalah harga yang pantas untuk dibayar demi menyelamatkan banyak orang dengan mengorbankan satu nyawa. Pada saat itulah salah satu prajurit menoleh ke arah Stargazer dan berkata bahwa ia senang telah belajar berhitung dan ia berterima kasih kepadanya atas pelajaran ini. Sang teropong bintang tidak bisa menghentikannya. Dia teguh dalam tekadnya. Begitu juga beberapa prajurit kadal lainnya. Mereka telah melanggar perintah kepala suku untuk datang ke sini untuk membantu karena mereka pikir itu adalah hal yang benar untuk dilakukan. Dan berkat pengorbanan heroik mereka, yang tidak diinginkan oleh siapapun, para lizardman yang lemah dapat melarikan diri dan menunggu bala bantuan, yang pada saat itu telah berhasil mengalahkan kekuatan utama aliansi suku goblin. Namun waktu yang berharga itu harus dibayar dengan harga yang mahal. Beberapa prajurit pemberani itu selamat dari aksi heroik mereka, tetapi sebagian besar tidak. Prajurit kadal yang berdiri di depan penangkap bintang adalah salah satu dari mereka yang tidak selamat. Pada pemakaman para prajurit yang telah gugur dalam pertempuran itu, Rak-Rak menjadi marah dan mulai meneriaki mereka yang selamat, dan bahkan mereka yang meninggal di pemakaman mereka sendiri. Dia bahkan meneriaki teropong bintang. Dia yakin itu semua karena ilmu hitung yang dia ajarkan kepada mereka. Pengamat bintang sendiri menyadari beberapa kesalahannya, tetapi masih bertanya mengapa dia mengira itu karena aritmatika. Rak-Rak berpikir sejauh ini, para pejuang yang cerdas dan pandai berhitung, yang telah melawan perintahnya dan bergegas ke goblin. Dari luar, mereka tampak sangat bodoh, terutama ketika mereka mengatakan bahwa dengan mengorbankan satu nyawa, mereka menyelamatkan dua nyawa. Mereka memutuskan bahwa itu adalah pertukaran yang bagus. Namun, tidak satu pun dari mereka yang memperhatikan fakta bahwa orang tua dan anak-anak tidak dapat melindungi orang lain, tetapi para pejuang bisa, dan dengan mati sendiri, mereka membuat suku itu tidak berdaya. Daripada pengamat bintang menatapnya dengan tidak percaya dan bertanya, jadi menurutmu para prajurit salah menghadapi para goblin yang mencoba menyerang orang tua dan anak-anak? Rok-Rok ragu-ragu sejenak dan menjawab, tidak. Kemudian si pengamat bintang bertanya mengapa dia marah. Rak-Rak mengertakkan gigi dan menjawab bahwa dia marah karena satu alasan sederhana, karena mereka tidak salah. Dan sekarang dia tidak bisa berbuat apa-apa selain marah karena mereka telah mati demi keputusan yang benar. Dan dia memang salah saat itu, tapi dia terlambat menyadarinya. Namun, yang paling membuat Rak-Rak jengkel adalah apa yang terjadi setelah itu. Seseorang rupanya telah mendengar percakapan antara Rak-Rak dan Stargazer, dan semua prajurit lain yang tidak peduli dengan aritmatika pada awalnya pergi ke Stargazer untuk mempelajarinya. Para prajurit yang pandai berhitung selalu mati di barisan depan ketika pertempuran muncul, dan selalu melakukan segala macam serangan mendadak yang tidak terkoordinasi dengan kepala suku. Dan kemudian yang lain pergi ke Stargazer untuk belajar aritmatika dan seterusnya dalam lingkaran. Jadi kemudian teropong bintang mengajari mereka secara diam-diam agar tidak semakin mengganggu Rak. Prajurit yang tertidur lelap di depan teropong bintang adalah orang yang pertama kali memimpin banyak prajurit klan lainnya untuk belajar aritmatika. Setelah dia, bahkan mereka yang pada awalnya sama sekali tidak tertarik dengan aritmatika mulai datang ke Stargazer secara diam-diam dan mempelajarinya. Dia menginspirasi banyak orang dengan teladannya. Senang bertemu dengan sang pejuang. Sang penangkap bintang meletakkan tangannya di pundaknya, tetapi menariknya kembali karena takut membangunkan sang pejuang. Namun, betapa senangnya dia melihatnya di sini. Ia memutuskan untuk membangunkannya nanti, setelah ia tidur nyenyak. Lagi pula, sepertinya tidak banyak yang bisa dilakukan di tempat ini selain tidur.
Melihat sekelilingnya, Stargazer berasumsi bahwa dia terbangun lebih cepat daripada yang lain karena dia baru saja meninggal, dan yang lain masih terguncang karena efek kematian yang masih tersisa. Namun, dia terkejut bahwa hanya ada lautan rumput yang tak berujung, dan hanya itu yang membuatnya bertanya-tanya, apakah tidak ada orang yang ilahi di tempat ini? Siapa saja? Dia mengatakannya dengan keras tapi suaranya hanya larut ke dalam Greenfield yang tak berujung. Stargazer ragu-ragu, dia tidak seberani Rak-Rak dan prajurit lainnya, dan sedikit malu karena berpikir bahwa dewa mungkin mendengarnya. Bahkan ketika Rak-Rak menunjukkan bahwa Stargazer adalah salah satu yang terpilih, dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia tidak dapat memahami mengapa dia dan apa yang begitu istimewa tentang dirinya sehingga Tuhan memilihnya di antara yang lain. Ada banyak pertanyaan dalam benaknya. Mengapa para dewa serangga biru menyelamatkan mereka, melindungi mereka dan membantu mereka dengan keajaiban? Yuri berkata bahwa itu karena manusia kadal lebih baik daripada spesies lainnya. Namun, benarkah demikian? Spesies lain tampaknya kalah karena mereka tidak memiliki dewa, atau dewa mereka tidak sekuat dewa mereka. Oh, dan katanya itu karena Tuhannya baik. Tapi bagaimana manusia kadal kita lebih baik dari spesies lain? Atau spesies lain tidak sebaik kita? Jail mengatakan bahwa Tuhan memilih manusia kadal karena mereka berguna. Lalu apakah benar bagi mereka untuk bergantung pada Tuhan? Bagaimana jika suatu hari nanti mereka tidak lagi berguna? Teropong Bintang berpikir jawaban Rak-Rak adalah yang terbaik di antara yang lainnya. Meskipun dia tidak benar, Rak-Rak selalu memberikan jawaban yang disukai Stargazer. Rak-Rak mengatakan bahwa fakta bahwa Tuhan telah memilih mereka bisa jadi merupakan suatu kebetulan. Bahwa mungkin mereka tidak punya pilihan selain menjadi spesies terbaik di tanah terbaik. Mungkin Tuhan melakukan yang terbaik yang dia bisa. Dan mereka adalah pilihan terbaik di antara yang tersedia. Kedengarannya tidak sopan, tapi si pengamat bintang menganggapnya tidak apa-apa. Hari mulai panas setelah berada di bawah sinar matahari begitu lama. Tapi ada tempat teduh di hutan yang secara diam-diam muncul tidak jauh dari lapangan. Tempat ini benar-benar memiliki segalanya. Dia mulai bersenandung karena suasana hatinya sedang baik. Itu adalah lagu yang selalu dinyanyikan semua orang. Setelah kadal berpipi hitam mengalahkan manusia katak dan desa-desa dibangun kembali. Lagu itu memiliki irama yang bagus, jadi semua orang menyukainya. Tetapi Stargazer tidak selalu menyenandungkannya karena dia tidak pandai bernyanyi. Dia bahkan malu untuk menyenandungkannya. Jadi dia hanya melakukannya ketika tidak ada orang di sekitar. Dan kemudian dia mendengar suara gemerisik. Tiba-tiba, ada gerakan yang menarik perhatiannya. Seseorang di dekatnya bergerak di antara pepohonan. Sang pengamat bintang mulai bertanya-tanya siapa orang itu. Ia melihat ekor kadal mencuat di antara pepohonan. Tapi ia tidak pernah mendapat jawaban dari kadal itu. Ekor itu bergoyang-goyang ke sana kemari dan kemudian menghilang. Dia segera memanggilnya lagi. Tetapi tidak ada jawaban. Kemudian ia mulai bangkit dengan tergesa-gesa, berniat untuk mendekati orang asing itu dan menangkapnya jika perlu. Dia mulai meminta orang asing itu untuk berhenti dan mendengarkannya, karena dia hanya ingin mengajukan satu pertanyaan kepadanya. Gerakan berarti ada seseorang yang masih terjaga. Siapa yang ada di sana? Mungkinkah Anda seseorang yang dia kenal? Tidak mendapatkan jawaban. Pengamat bintang buru-buru bangkit dan pergi ke hutan. Dan segera dia melihat ekor itu lagi di antara pepohonan di kejauhan. Tetapi ekor itu menghilang ketika pengamat bintang memanggilnya. Dia mulai berjalan lebih cepat, mengira dia akan kehilangan manusia kadal. Berjalan cepat terasa canggung, karena dia belum bisa melakukannya sampai sekarang dan sudah terbiasa. Tapi kemudian Stargazer memutuskan untuk mengingat masa mudanya dan mulai berlari. Dan segera dia berlari mengejar para Lizardmen, yang ekornya muncul dan menghilang di antara pepohonan. Pengamat bintang, ingatlah bahwa ketika ia masih muda, ia suka berlari seperti itu. Sebagai seorang anak, dia pernah berlari dengan seorang teman yang wajah dan namanya tidak lagi diingatnya. Dia berteriak setelah orang asing itu berhenti. Mau kemana? Pengamat bintang tidak merasa terlalu buruk saat dia berlari mengejar manusia kadal ini. Ekornya menuntunnya ke suatu tempat. Ketika dia melewati beberapa semak-semak, sebuah tempat terbuka kecil muncul. Apa yang dilihatnya di sana membuatnya bersemangat. Di sana berdiri sebuah bangunan batu. Pengamat bintang belum pernah melihat bangunan seperti itu sebelumnya. Bangunan itu berbentuk silinder, terbuat dari batu persegi panjang dengan langit-langit berkubah. Ekornya bergoyang-goyang di pintu masuk bangunan dan tiba-tiba menghilang, seolah-olah menghilang di dalam. Pengamat bintang berpikir bahwa jika ada dewa di sini, ia memiliki satu pertanyaan yang sangat ingin ia tanyakan. Selain itu, manusia kadal, yang selalu melarikan diri darinya, dan membawanya ke sini pasti berada di dalam gedung karena tidak ada jalan keluar lain. Saat dia mendekati pintu masuk gedung, dia berpikir untuk yang ke-100 kalinya. Mengapa Tuhan memilih mereka? Pengamat bintang yang tubuhnya panas karena berlari, dengan cepat menaiki tangga dan memasuki gedung. Cahaya biru menyala di ujung koridor yang gelap. Cahaya ini tidak asing bagi si pengamat bintang. Saat dia masuk, dia terus bertanya-tanya mengapa mereka yang dipilih. Apakah karena ras manusia kadal lebih baik dari yang lain? Atau hanya karena kebajikan ilahi? Atau hanya karena mereka berguna?
Dia tidak tahu jawaban yang tepat, tapi dia benar-benar ingin mencari tahu. Stargazer berjalan menyusuri koridor dengan seekor kupu-kupu biru yang menuntunnya. Seperti biasa, dalam merenungkan pertanyaan ini, ia memutuskan bahwa jawaban Rock Rex adalah yang paling tepat. Ia berpikir bahwa mungkin itu hanya kebetulan dan bukan pilihan yang mendadak. Dan mungkin ini adalah hasil dari pilihan terbaik dalam situasi tersebut. Lagi pula, itu bukanlah hal yang buruk. Akhirnya, ia menemukan dirinya berhadapan langsung dengan langit malam. Langit malam dunia yang ia kenal, diproyeksikan di langit-langit. Bintang-bintang tidak digambar, tetapi bersinar dengan sendirinya. Dan kedalaman langit yang gelap itu tidak berbeda dengan langit yang sesungguhnya. Tempat itu membuat dia terkesima. Dia berpikir, nah, kamu benar rongsokan-rongsokan, rumah batu besar dan sekarang bintang-bintang. Pengamat bintang melihat sekeliling untuk mencari sang empu dari kisah yang dikejarnya, tapi bangunan itu kosong. Namun, perhatian pengamat bintang sudah tertuju pada langit malam, bukan pada ekornya. Ia memindai dari satu ujung ke ujung lainnya dan menyadari bahwa langit bergerak persis seperti yang ia ingat. Ia percaya bahwa Tuhan menggerakkan langit malam persis seperti yang ia lihat. Namun ini bukanlah akhir dari segalanya. Di tengah ruangan berdiri sebuah alat mekanis aneh yang tampak seperti dapat ditemukan di reruntuhan kuno. Alat itu berupa silinder panjang dari kuningan dengan gelas kristal bundar yang disisipkan di kedua ujungnya. Alat ini dipasang di atas platform dengan kursi untuk duduk di atasnya, yang secara diam-diam mengundang orang untuk melihat ke dalam alat aneh itu. Sejenak, sang pengamat bintang terdiam sambil bertanya-tanya apakah ia bisa menyentuh alat itu. Dia memutuskan untuk melakukannya karena tidak ada orang lain di sekitarnya. Setelah menyentuh berbagai bagian perangkat, dia mengalihkan pandangannya ke kaca kristal bagian bawah. Dia melihatnya dan tidak bisa menahan kegembiraannya. Astaga, bagaimana ini bisa terjadi? Stargazer melangkah menjauh dari kaca kristal beberapa kali untuk melihat langit malam dengan mata telanjang, dan melihat ke dalam kaca lagi. Ia melonggarkan dan mengencangkan pegangan perangkat berbentuk silinder. Ia tidak percaya bahwa seperti inilah penampakan bintang-bintang yang sebenarnya. Namun, lambat laun, ia sampai pada kesimpulan itu. Seperti inilah penampakannya. Bintang ini akan menuju ke arah sini, dan bintang yang ini akan mengarah ke sana. Perhitungannya sangat tidak sempurna, tetapi dia memeriksanya berulang kali dan menghitung ulang lagi dan lagi, untuk benar-benar yakin. Sekarang dia yakin bahwa semua yang dia ketahui sebelumnya sangat dangkal. Betapa banyak yang harus dia pelajari. Teropong bintang menatap tanpa henti melalui alat mekanis ini. Tidak pernah bosan. Saat sebuah pemikiran tiba-tiba terlintas di benaknya. Akan sangat luar biasa jika dia bisa meneruskan pengetahuan ini kepada mereka yang masih hidup. Itu akan sangat luar biasa. Dia bahkan tidak menyadari bahwa Sun Moon sendiri berdiri di belakangnya mengawasinya dengan seksama. Menurut Stargazer, pengetahuan tentang bintang-bintang adalah sebuah cara untuk menghitung. Dan jika seseorang dapat menghitung, ia dapat menentukan ukuran dan lokasi segala sesuatu di dunia, yang memungkinkannya untuk memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan. Namun, sejauh yang diingat oleh sang pengamat bintang, belum pernah ada kasus orang yang telah meninggal kembali, selain jika seseorang tidak dapat kembali setelah kematian. Mengapa Tuhan menciptakan tempat ini? Hanya untuk melihat manusia kadal tua itu bahagia. Sang pengamat bintang tahu itu tidak mungkin. Tuhan selalu melakukan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya. Tidak ada yang sia-sia. Pengetahuan ini pasti akan berguna di masa depan. Tuhan yang ingin ditemui oleh si pengamat bintang, berdiri tepat di belakangnya. Dan dia cukup senang dengan cara si pengamat bintang mengikutinya. Asumsi para pengamat bintang terbukti benar. Bagaimanapun, akhirat akan mempengaruhi pandangan tentang kehidupan itu sendiri, kehidupan setelah kematian, dan nilai-nilai mereka yang percaya pada Tuhan mereka. Jika para pejuang pergi ke alam baka, kaum mereka akan memimpikan Valhalla. Dan jika makhluk abadi dengan kekuatan khusus pergi ke alam baka, kaum mereka akan memimpikan tempat yang indah, damai, dan berkembang. Bagaimana jika seorang ilmuwan pergi ke alam baka? Maka hal ini pasti akan menjadi dasar bagi penelitian dan penemuan menyeluruh yang akan mengarah pada terobosan teknologi. Akhirat terkadang akan berubah dan menyebabkan hasil yang tidak terduga karena serangan dari pemain lain. Namun untuk saat ini, akhirat yang diciptakan oleh San Luka mulai sempurna dan berfungsi sebagaimana mestinya. Sun Wound melemparkan pandangan terakhir ke arah teropong bintang sebelum turun dari platform dan keluar dari observatorium pertama yang ia bangun sendiri. Pada saat yang sama di dunia nyata, suku Anda yang terpotong memiliki teknologi pembuatan besi yang lebih unggul daripada yang dimiliki oleh manusia kadal. Selain itu, mereka telah berhasil menjinakkan harimau bergigi tajam yang menakutkan, dan sekarang sedang mempersiapkan perang besar. Perkembangan dan perilaku suku Knowles ini tidak biasa, dan ini jelas mengindikasikan bahwa ada seorang pemain di balik tindakan mereka. Dia memiliki rencana dan strateginya sendiri. Dan yang pasti, banyak kartu truf di lengan bajunya. Jadi, Putra Luka memiliki banyak hal yang harus dipersiapkan sebelum berperang dengan pemain lain.
Dan yang satu ini, secara khusus, akan menjadi pertarungan yang seru antara kecerdasan dan strategi di atas papan catur, dengan harga kesalahan yang paling tinggi. Sekarang setelah Sun Win memiliki kehidupan setelah kematian, dia seharusnya menangani poin berikutnya dari rencananya, dan siapkan resepsi yang sesuai untuk Knowles yang sial itu untuk menghancurkan mereka untuk selamanya dan menjadikan mereka batu loncatan dalam perjalanan suku Kadal untuk mendominasi dunia ini. Sun Win bertekad untuk mempersiapkan sambutan yang layak bagi lawannya, yang tidak akan memberi mereka kesempatan. Tetapi untuk sambutan yang begitu meriah, masih banyak persiapan yang harus dilakukan untuk mengumpulkan semua informasi yang diperlukan, memanfaatkan semua sumber dayanya, semua serangga. Di dunia yang binasa ini, para pemain perlahan-lahan memperluas wilayah kekuasaan mereka. Namun hal itu tidak menghentikan pemain untuk menggunakan makhluk yang mereka kendalikan di luar wilayah mereka. Dan San Luka mengambil keuntungan penuh dari kesempatan ini dengan menginvestasikan banyak sumber dayanya untuk mengacaukan tetangganya. Dia bahkan mengembangkan 3 pengungkit utama untuk mempengaruhi area dan pemain di sekitarnya berdasarkan spesialisasinya dalam bidang serangga. Pengaruh pertama adalah sekelompok belalang yang disebut kawanan. Dengan bantuan segerombolan belalang, Son of Luka dapat mengendalikan perkembangan peradaban yang mengandalkan pertanian. Tetapi dia berhati-hati untuk tidak menarik perhatian atas tindakannya. Alat berikutnya adalah menyebarkan penyakit dan virus menggunakan kumbang-kumbang miliknya. Setelah menggunakannya untuk melawan anak manusia katak, ia tidak berhenti sampai di situ dan terus mengembangkan patogen-patogen baru. Dengan cara ini, dia secara sistematis memperluas daftar penyakit yang dapat digunakannya untuk melawan peradaban lain. Dan akhirnya, alat terakhir adalah sarang, yang ia bangun di area yang dikontrol dan di mana ia mengembangkan kumbang-kumbang tersebut dalam jumlah yang begitu banyak sehingga mereka menghancurkan seluruh area dan hanya menyisakan padang pasir. Itulah akhir dari alat yang bisa ia kendalikan secara langsung. Namun, bukan hanya itu saja. Karena kekuatan, ketenaran, dan pengaruh dari suku Rakasa, suku-suku Kadal yang lebih lemah di sekitar mereka memutuskan bahwa akan lebih menguntungkan dan lebih aman bagi mereka untuk tunduk pada Kadal bersisik hitam dan membentuk aliansi dengan mereka. Suku-suku ini bergabung dengan mereka satu persatu. Sekarang melihat peta, dia menyadari bahwa hanya masalah waktu sebelum semenanjung selatan direbut. Tetapi satu-satunya pertanyaan yang tersisa adalah apa yang harus dilakukan dengan para pemain yang berperilaku tidak pantas dan mencoba mengganggunya. Dan solusinya jelas, mereka harus disingkirkan, tetapi pada waktu yang tepat. Sementara itu, di negeri dunia yang binasa, 2 orang pengelana tiba di sebuah perkemahan Kadal bersisik hitam. Mereka bertanya kepada salah satu Kadal yang lewat, mengapa camp itu begitu sunyi dan sedih? Apakah ada yang meninggal? Dan Sunni menerima jawabannya, pengamat bintang telah mati. Owen sedih, itu adalah kehilangan yang signifikan bagi suku mereka. Kemudian kami mengatakan bahwa dia pernah mendengar tentang dia sebelumnya. Dan karena itu masalahnya, hari ini mungkin bukan hari yang tepat untuk kunjungannya. Jadi sebaiknya dia berjalan-jalan sebentar dan kembali lagi dalam beberapa hari. Oh, dan menggelengkan kepalanya dan menjawab, tidak apa-apa, kami tidak menganggapnya sebagai hal yang buruk. Jika seorang pelancong datang ke pemakaman, kami biasanya menganggapnya sebagai keberuntungan. Kami memiliki pertanyaan yang logis. Mengapa mereka berpikir seperti itu? Kemudian Owen menjelaskan bahwa dia berpikir bahwa ada baiknya memiliki orang lain untuk berbagi kesedihan malam ini dan mereka akan berbicara tentang teropong bintang sepanjang malam. Dan ketika matahari terbit esok hari, dia akan menyadari kesedihan dan kesedihan mereka atas kehilangan si pengamat bintang sebagai temannya. Dia berpikir sejenak dan mengangguk, yang sedikit masuk akal. Owen dan kami berjalan melewati tenda-tenda dan menuju ke tempat pemakaman. Semua Kadal bersisik hitam mengenali Owen sehingga mereka berdua berhasil mencapai lokasi pemakaman tanpa masalah. Di sana, seekor Kadal dengan tubuh yang kokoh dan tanduk kerbau di kepalanya berdiri di dekat altar yang terbakar. Dia tidak mengenakan sesuatu yang terlalu mewah atau tidak biasa, tetapi dari cara Kadal-Kadal lain memperlakukannya, mereka tahu bahwa dia adalah anggota masyarakat yang berpangkat tinggi. Siapapun yang segera memperhatikannya, karena sosoknya yang menonjol di antara kerumunan. Manusia Kadal berdiri paling dekat dengan altar, dan kami menebak dengan benar, itu adalah Rok-Rok sendiri, pemimpin suku dan imam besar mereka. Dan air mata mengalir dari balik topeng tulangnya. Kami menyadari hal ini dan segera bertanya kepada Owen apakah normal bagi seorang pemimpin suku untuk meneteskan air mata. Mendengar kata-kata itu, mata Owen menjadi besar dan bulat, seakan-akan dia tidak mengerti apa yang dia maksud. Kemudian dia bertanya, bukankah manusia juga seperti itu? Tidakkah Anda menangis ketika Anda sedih? Tentu saja, mereka menangis, dan kepala suku mereka juga menangis. Namun, para kepala suku manusia berusaha untuk tidak menangis di depan suku mereka di depan umum untuk menjaga reputasi mereka. Reputasi, Owen tidak mengenal kata itu. Dia tahu apa itu rasa hormat tapi tidak dengan reputasi. Dia menghela napas sedikit berbeda spesies memiliki nilai yang berbeda yang sulit untuk dipahami dan dijelaskan kepada orang lain.
Begitulah adanya, meskipun mereka semua berbicara dalam bahasa yang sama. Untungnya, kami tidak perlu menjelaskan sepenuhnya. Dan sejak awal, apa arti reputasi? Owen telah bertemu banyak orang ketika ia masih menjadi gelandangan, dan ia segera memahami apa arti reputasi baginya. Berkat contoh, tidak sulit untuk memahaminya. Jika seorang pemimpin suku menunjukkan sisi lemahnya, para pejuang akan berpikir bahwa pemimpin tersebut adalah orang yang lemah. Saran saya, kami tidak akan mencoba menjelaskannya kepada kadal-kadal yang lain. Mereka tidak akan memahaminya. Kami bertanya-tanya mengapa dia tidak berpikir seperti itu dan tidak segera mengetahuinya. Oh, dan kemudian menjelaskan kepadanya bahwa ada sesuatu yang mereka anggap lebih penting daripada reputasi. Oh, dan dia menyaksikan air mata bergulir di wajahnya dan menetes ke lantai. Ketika kami bertanya apa yang lebih penting bagi Horton selain reputasi, dan Owen menjawab bahwa ada banyak hal yang lebih penting daripada reputasi. Rock-Rock tiba-tiba berbalik menghadap mereka dengan lembut menyeka air matanya dan menyapa teman lamanya. Dia senang bisa bertemu dengan Owen. Sementara di belakang mereka, kami tersesat dalam spekulasi tentang apa yang lebih penting daripada reputasi. Sambil melirik ke arah tumpukan kayu yang terbakar, Owen menyatakan bahwa dia sudah terlambat. Namun, Rek meyakinkannya bahwa dia memang terlambat, tetapi tidak terlalu terlambat. Dan dia masih memiliki kesempatan untuk melihat teropong bintang. Owen dan kami bergerak lebih dekat ke arah Rek. Oh, dan berkata, kata-kata Anda membuat saya merasa sedikit lebih baik, Chief, daripada yang diminta oleh Rek. Siapa teman manusia di sebelahmu? Oh, tidak bisa dijelaskan. Aku bertemu dengannya dalam perjalanan ke sini. Namanya Wi. Dia adalah utusan dari otomatisme. Dia mengatakan dia datang untuk menyampaikan kata-kata dari penguasa otomatisme. Dia membungkuk dengan sopan ke Rak-Rak dan secara pribadi memperkenalkan dirinya. Saya adalah kami memiliki otomatisme. Rak-Rak melihat ke arah kami dan memanggilnya. Rock-Rock dan Owen saling berbisik satu sama lain. Dan kami yang memiliki penglihatan dan pendengaran yang baik mencoba mendengar apa yang mereka bicarakan. Tetapi tidak mendengar apa-apa. Sementara Owen berbisik di telinga Rex bahwa ia memiliki firasat buruk tentang utusan ini dan kepala suku harus berhati-hati. Rek menatap sang pembawa pesan dengan saksama, sambil mempertahankan ekspresi ramah di wajahnya. Satu tatapan saja sudah cukup baginya untuk menilainya dan menyadari apa yang bisa diharapkan darinya. Dia sedikit bersiap-siap untuk apa yang mungkin terjadi. Dia tidak akan terkejut jika prajurit Lizardman melompat keluar dari tenda dan menyerangnya, atau jika Rek menghunus pedangnya dan membunuhnya sendiri. Akan tetapi, tidak ada hal semacam itu yang terjadi. Jadi kami memasuki tenda terbesar dengan rak batu untuk bernegosiasi. Rok yang biasa berkata kepada Wewe, Anda pasti sudah datang jauh-jauh, tapi saya minta maaf. Kita harus begadang semalaman malam ini. Jadi saya ingin langsung ke bisnis dan menyelesaikan semuanya dengan cepat. Rekaman dimulai dengan menanyakan apa yang membawa si pembawa pesan ke sini. Dia memulai dengan mengeluarkan sebuah kantong dari sakunya dengan penuh hormat dan mengulurkannya ke rak sambil berkata, sebagai permulaan, terimalah hadiah ini dari Lord Chattington, terutama untuk pemimpin suku Kadal. Dia masih berharap untuk mengisi rak dengan hadiah. Rek membuka kantung tersebut. Di dalamnya terdapat sepotong batu berwarna putih keruh. Segera saja Rek memegangnya di tangannya. Dia langsung tahu apa itu. Itu adalah garam batu. Rok sudah tahu bahwa itu bukanlah hadiah yang mudah untuk diberikan. Garam adalah benda yang berharga, dan memberikan garam batu sebesar kepalan tangan sebagai hadiah adalah sebuah penghinaan. Tetapi Rak tahu bahwa penguasa otomatisme tidak berniat menghinanya dengan itu. Ada banyak hal yang menarik dari hadiah itu. Otomatisme memiliki benteng yang sesungguhnya. Tidak ada yang seperti itu yang dapat ditemukan saat ini di seluruh planet. Beberapa spesies petani memasang pagar kayu untuk melindungi desa mereka, tetapi tidak terlalu kuat. Benteng tanah membutuhkan terlalu banyak tenaga kerja untuk memeliharanya. Jadi itu juga bukan pilihan yang baik. Sampai teknik konstruksi dan arsitektur benteng yang tepat dikembangkan. Benteng jenis ini digunakan untuk melindungi spesies pertanian, tetapi memiliki banyak kekurangan. Otomatisme, di sisi lain, adalah runtuhan benteng kuno, dan tingginya lebih dari selusin meter dengan banyak rahasia di dalamnya. Di dinding tanah otomatisme, ada tentara lumpur misterius dengan fungsi perbaikan diri yang memungkinkan mereka untuk secara otomatis membangun kembali benteng jika hancur. Tentara lumpur lambat dan berotak tumpul, jadi mereka tidak terlalu berguna dalam pertempuran. Tetapi dalam keadaan darurat, mereka dapat digunakan sebagai pasukan untuk mempertahankan kastil. Otomatisme juga memiliki keunggulan geografis. Ada dua cara untuk pergi dari utara ke barat laut semenanjung. Salah satunya adalah melalui hutan belantara dan jalur lainnya melalui lembah gunung yang terjal di bawah kastil otomatisme. Akan sulit bagi pengembara biasa untuk memilih salah satu dari mereka. Tetapi mereka yang mengetahui kedua jalur tersebut dengan baik biasanya lebih memilih lembah gunung.
Pertama, meskipun jalannya tidak rata, namun lebih mudah dan tidak terlalu berbahaya untuk dilalui dibandingkan dengan padang gurun yang mudah tersesat. Kedua, lembah gunung lebih pendek. Dan yang terakhir, karena di sanalah letak otomatisme. Di padang gurun, jika seorang pengembara kehabisan air dan makanan, seseorang harus berdoa agar mata air muncul sebagai keajaiban. Namun, otomatisme, di sisi lain, setidaknya memberikan air kepada para pengembara. Ini berarti bahwa otomatisme dapat memotong jalan ke pedalaman benua. Kastil mereka tidak sepenuhnya menutupi bagian tengah lembah gunung. Tapi jika otomatisme memiliki cukup pasukan, mereka bisa menghancurkan mereka yang melewati kastil. Rockred percaya bahwa terlepas dari hubungan netral antara kadal pipi hitam dan otomatisme, jika orang-orang otomatisme merasa bisa memanfaatkan satu pengkhianatan, mereka akan melakukannya tanpa ragu. Rekrak tidak bisa mengatakan dengan pasti apakah mereka pada akhirnya akan keluar ke daratan yang lebih besar. Namun Dewa Serangga Biru sudah lelah dengan benua dan wilayah utara, jadi seharusnya aman untuk melewati lembah gunung ini. Di luar lembah gunung ada jalan setapak yang mengarah ke utara dan barat laut benua. Dan ada hal penting lainnya yang sama pentingnya dengan jalan setapak tersebut. Otomatisme bukan hanya runtuhan kuno yang dibangun di lokasi terpencil. Di dalam otomatisme terdapat tambang garam. Orang-orang di dalam otomatisme tidak terlalu kuat sehingga jumlah garam yang bisa mereka pikirkan hanya sedikit. Tetapi tetap saja garam. Garam adalah sumber daya yang penting, terutama dalam peternakan. Karnivora dan omnivora dapat mempertahankan kadar natrium dalam tubuh mereka dengan memakan hewan lain. Namun, tidak demikian halnya dengan herbivora. Herbivora tidak dapat mempertahankan kadar natrium mereka dengan hanya memakan tumbuhan. Oleh karena itu, mereka mengonsumsi mineral dengan menjilati bebatuan yang mengandung garam, serta menelan tanah. Namun, ketika herbivora diberi makan secara artifisial oleh manusia dan terus melakukan perjalanan jauh, mereka jarang atau bahkan tidak pernah memiliki kesempatan untuk mengonsumsi mineral yang mereka butuhkan. Herbivora yang tubuhnya kekurangan natrium akan mengalami muntah-muntah atau sakit perut akibat hiponatremia dan akhirnya mati karena gagal ginjal. Garam sangat penting bagi hewan yang sedang hamil. Akibatnya, garam menjadi sumber daya yang sangat penting bagi kadal. Setelah kadal pipi hitam terlibat dalam peternakan, mereka terus-menerus membutuhkan garam dalam jumlah yang berlebihan. Garam juga digunakan untuk lebih dari sekadar peternakan. Garam tidak hanya digunakan untuk membumbui makanan untuk memasak, tetapi juga untuk pengawetan. Ketika jumlah ternak meningkat, semakin sulit bagi kadal cakar hitam untuk mengandalkan pengasapan saja. Garam juga digunakan untuk perawatan kimiawi, seperti membuat cat atau menyamak kulit, serta untuk mencuci benda-benda dan pemakaman. Kegunaan lain termasuk pupuk atau bahkan mata uang. Tetapi manusia kadal cakar hitam tidak menggunakan garam untuk tujuan ini. Rockred sangat menyadari bahwa sebagian besar pasokan berasal dari otomatisme. Garam dari pantai yang jauh tidak tersedia karena terlalu mahal untuk dibawa ke darat dan pasokan dari danau garam langka karena jumlahnya tidak banyak. Oleh karena itu, otomatisme menjadi penghasil garam terbesar di daerah tersebut. Fakta bahwa sepotong garam batu dibawa dari tempat seperti itu hanya berarti satu hal. Kami mengkonfirmasi firasatnya dan mengulangi bahwa itu adalah hadiah dari Dewa Otomatisme. Dan koloni mereka terkenal dengan produksi garam. Ini adalah garam batu pertama yang pernah diberikan oleh Tuhan secara cuma-cuma, katanya. Rock segera menyadari bahwa pertama kali berarti akan ada yang kedua dan ketiga. Kami tersenyum dan berjanji akan ada lebih banyak lagi setelah itu. Sebagian wajahnya tersembunyi oleh jenggot dan kerudung yang ia kenakan dan Anda tidak bisa melihat semua emosinya. Rekorek tersenyum namun tidak ramah. Mengangguk dan mengambil garam batu di tangannya. Kemudian ia mengepalkan tangan dengan garam batu di dalamnya. Itu hancur dan tumpah dari jari-jari batu Rex. Kami terkejut dengan perilaku hadiah ini. Dia mengharapkan sambutan hangat karena tahu betapa pentingnya garam itu bagi kadal. Tapi semua rencananya berantakan seperti garam itu. Batu karang kemudian berkata sambil menyeka sisa-sisa garam dari tangannya. Beritahu tuanmu bahwa saya telah menerima hadiah ini. Dia terkejut dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi dan bertanya kepadanya apa yang kamu lakukan. Rockred berpura-pura memikirkannya lalu menjawabnya. Oh, kamu tidak tahu karena kamu tidak punya Tuhan. Itu hanya salah satu ritual kami. Jika Anda menaburkan sebongkah kecil garam batu ke tanah, Tuhan kita akan senang. Hanya itu yang perlu Anda ketahui. Orang-orang otomatisme tidak memiliki Tuhan. Tetapi kami tahu bahwa presentasi di hadapannya adalah kebohongan yang kurang ajar. Dia menyatakan bahwa itu adalah hadiah dari penguasa otomatisme. Penguasa Sanji, Chad Hansen, dan Carakasa memperlakukannya sangat tidak sopan. Melihat sorot matanya, pemimpin bangsa Kadal menjelaskan, itu hanya sepotong kecil garam batu, dan saya telah menggunakannya dengan baik untuk kemuliaan Tuhan saya. Apakah itu hal yang buruk? Ketika kita menjadi marah, Anda tahu, bukan itu yang dimaksud dengan karunia itu. Bukankah sudah saya katakan bahwa Tuhan penguasa otomatisme mengatakan akan ada yang kedua, ketiga dan bahkan lebih banyak lagi. Ukuran karunia-karunia itu akan lebih besar.
Jadi apa yang ingin Anda katakan dengan tindakan Anda? Raurek berpikir sejenak dan menjawab. Saya pernah mendengar bahwa penguasa otomatisme itu kaya, tetapi mengirim seseorang untuk memberikan garam batu dalam jumlah yang sangat kecil sebagai hadiah agak berlebihan. Tapi Anda benar. Saya harap Anda membawa lebih banyak lagi untuk diperdagangkan di lain waktu. Semoga saja saat ini bukan musim hujan dan perjalanan Anda akan cepat. Dia menyadari bahwa dia sedang menghadapi manusia kadal yang sangat licik dan berpengalaman dan harus menyembunyikan kemarahannya. Namun, bukan karena mereka tidak saling memahami satu sama lain. Mereka berasal dari dua ras yang berbeda dan tidak saling percaya. Dia hampir tidak bisa menahan kekesalannya. Batu karang itu benar-benar menghancurkan sepotong garam batu yang diberikan kepadanya. Meskipun tindakan Rex itu kasar, namun itu bukanlah kekasaran. Itu adalah cara untuk menyelesaikan prosedur diplomatik untuk menolak bernegosiasi lebih lanjut. Pada akhirnya, tikus-tikus mendapatkan garam dan menggunakannya. Penguasa otomatisme tidak bisa berkata apa-apa untuk menentangnya. Dia menyarankan, mari kita bicara dengan serius. Mengapa Anda menolak hadiah itu? Apakah kamu tidak membutuhkan garam? Rock menatap kosong ke arah tenda tanpa menoleh ke arahnya. Dia tampak menatap bintang-bintang. Dia memberi isyarat agar pria itu pulang. Tapi pria itu tidak bisa pulang begitu saja tanpa membawa apa-apa. Kemudian Rock menoleh ke arah Hui dan berkata, baiklah, kami orang yang berasal dari otomatisme. Mari kita bicara. Sejujurnya, saya tidak terlalu suka dengan apa yang disebut dengan menyelamatkan muka dan menemukan makna dan kata-kata tersembunyi. Baru setelah itu kami menyadari apa yang dia maksud dengan pertanyaan apakah Anda berbicara tentang diplomasi? Rak meyakinkan dia, ya, itulah yang saya bicarakan. Saya tidak benar-benar memahami semua omong kosong ini dan saya tidak menyukainya. Saya lebih suka bicara langsung sekarang dia tidak punya tempat untuk pergi dan dia setuju dengan mengatakan, oke Rak, mari kita bicara langsung. Mengapa Anda menolak? Rak mengangkat jari dan mulai menjelaskan, pertama-tama, saya tidak suka menerima tawaran yang telah ditolak oleh orang lain. Ketika kami melihat dia tidak mengerti apa yang dia maksud dan bertanya, apa maksudnya? Rak menjawab dengan sabar. Jika orang lain menolaknya, itu berarti tawaran itu tidak sepadan. Mungkin saja tawaran itu lebih baik bagi saya daripada orang sebelumnya, tapi tetap saja layak untuk dipertimbangkan kembali dan menawarkan sesuatu yang lebih baik. Hei, kami mencibir tapi meyakinkan Rak buku bahwa ini tidak benar, dan dia salah. Tuhan telah memberikan tawaran ini semata-mata untuknya. Tapi Rak cukup tahu untuk mengetahui kebohongannya dan bertanya apakah Anda benar-benar berpikir dan bertemu dengan Anda secara kebetulan dan membawa Anda ke sini, karena kamu beruntung. Dia mengertakkan gigi. Dia tidak berpikir kadal-kadal itu memilikinya. Jadi bersama-sama, Rak terus berbicara. Dan katakan padaku bahwa Anda datang dari utara, bukan dari barat. Itu berarti Anda datang dari gurun, bukan dari otomatisme. Dan di seberang gurun ada suku Noles yang memiliki telinga yang terputus. Saya yakin Anda membuat tawaran yang sama untuk menjual kepala mereka tetapi ditolak. Mungkin dia menolak karena alasan lain, yang akan saya ceritakan sekarang. Dia mendengarkannya dalam diam. Rock melanjutkan dengan mengatakan bahwa tidak ada hadiah yang diberikan secara cuma-cuma. Saya tidak percaya akan hal itu. Saya rasa bahkan Crowless yang serakah pun dapat memahami hal itu dan itulah sebabnya mereka menolak hadiah-hadiah Anda. Kami mencoba menolak dengan mengatakan bahwa bukan itu intinya. Penguasa otomatisme mencoba memberi Anda garam tanpa meminta imbalan apapun dan hanya sebagai tanda persahabatan kami. Rek menggelengkan kepalanya dan terus berbicara. Jika kami menerima garam Anda, kami harus melindungi Anda. Bukankah saya benar? Sambil menunjuk ke arahnya dengan tangannya. Dia menjelaskan, ketika kalian para manusia terkurung di dalam kastil otomatisme, kami harus mengkhawatirkan keselamatan garam kami. Jika kami bermain-main dengan diplomasi Anda dan Anda mendapat masalah, kami tidak akan punya pilihan selain mengalihkan perhatian kami pada pertempuran yang tidak ada hubungannya dengan kami. Dia berkata dengan hati-hati. Itulah yang disebut dengan diplomasi. Tentu saja, Rock mengetahui hal ini tetapi sangat ahli dalam memainkan perannya. Kemudian kami memutuskan untuk melakukannya dari sisi lain dan berkata, ini tidak harus berupa hadiah tanpa imbalan, dan kami dapat membuat kesepakatan yang layak. Tapi itu juga bukan pilihan bagi para manusia kadal. Kami tidak tahu harus berbuat apa lagi dan bertanya, lalu mengapa Anda menolak tawaran kami? Rak tertawa dan bertanya, kamu benar-benar tidak tahu. Saya yakin kepala suku Gnol SOC Knight telah memberitahu Anda bahwa kami diam-diam mendengarkan jawaban yang sama dengan yang dia dengar dari kepala suku Gnol. Mengapa kita tidak mengambil alih otomatisme? Jika kita mengusir manusia, tambang garam dan kastil otomatisme akan menjadi milik kita. Dan kita bisa menambang lebih banyak garam daripada yang bisa dijual oleh manusia. Bukankah itu benar? Sekarang kita mengapa kau tidak mengatakan yang sebenarnya? Atau haruskah saya memanggil Anda sebagai penguasa otomatisme? VCO.
Untuk ini dia tidak bisa menjawab apa-apa. Sepertinya nasib pemukiman mereka sudah ditentukan dan diplomasi tidak bisa lagi membantu mereka. Reruntuhan kuno otomatisasi menjulang tinggi di atas lanskap. Sebuah peninggalan kuno dan banyak bukti dari era lampau. Dinding bentengnya, tidak seperti yang ditemui pada saat itu menyimpan rahasia yang belum terungkap. Dibandingkan dengan tembok-tembok tinggi ini, orang-orang liar yang berkeliaran di sekitar tampak tidak berarti sehingga mereka tidak bisa bermimpi untuk masuk ke dalam tanpa terdeteksi. Selain itu, yang menjaga semua rahasia benteng ini adalah para prajurit lumpur misterius. Robot yang diberkahi dengan kemampuan untuk memperbaiki diri dan membangun kembali benteng jika benteng itu hancur. Mereka yang lamban dan bodoh, mereka berfungsi sebagai pertahanan konstan yang diam yang terus mengawasi siang dan malam. Nilai strategis dari otomatisasi lebih dari sekadar kehadirannya yang mengesankan. Lembah ini memiliki daya tarik yang aneh bagi para pengembara. Sementara medan yang berbahaya membuat padang gurun menjadi jalur yang berisiko. Lembah ini menawarkan rute yang lebih pendek dan lebih aman. Tidak seperti padang gurun yang tak kenal ampun. Otomatisasi menawarkan secercah harapan dalam bentuk air. Sebuah jalur penyelamat bagi para pelancong yang lelah. Posisi strategisnya memungkinkan otomatisasi untuk mengontrol jalur tersebut, berpotensi memutus akses ke pedalaman benua, dan selalu menarik anggota suku-suku manusia dan non-manusia lain yang ingin hidup damai di bawah perlindungan tembok-tembok tinggi. Meskipun kadal bersisik hitam mempertahankan hubungan netral dengan otomatisasi, penduduk manusia yang selalu oportunis tidak akan gagal untuk mengeksploitasi kelemahan yang mereka rasakan untuk tujuan egois mereka sendiri. Otomasi juga memiliki tambang garam yang merupakan sumber daya berharga di wilayah tersebut. Namun yang lebih penting, mereka menguasai dua jalur penting yang mengarah dari semenanjung ke utara dan barat laut. Satu rute. Perjalanan berbahaya melalui hutan belantara dengan mudah dihindari oleh pelancong yang lebih berpengetahuan yang memilih lembah pegunungan terjal yang berada di bawah pengawasan otomatis. Nebula yang selalu waspada terhadap benua di utara. Memahami betapa pentingnya menjaga keamanan otomatisasi. Pada angsuran minggu lalu, kami baru saja berhenti pada titik ini ketika rak-rak pasien yang bertele-tele telah rusak. Rak-rak dengan senyum licik di bibirnya mengungkapkan alasan ketiga tidak ada hadiah gratis. Bahkan Silkworth yang rakus pun memahami kebenaran mendasar ini. Kami mencoba meyakinkannya dengan bersikeras bahwa garam diberikan tanpa syarat, tetapi rak-rak bersikeras. Menerima serangan berarti tanggung jawab, beban untuk melindunginya dalam otomatisasi. Setiap konflik di sekitar kastil akan menarik para lizardmen ke dalam pertarungan lain. Harga yang terlalu mahal untuk dibayar hanya dengan diplomasi dan sedikit serangan. Dan dia secara belak-belakan mengatakan kepada para tamunya bahwa dia tahu siapa dia sebenarnya. Lord Automation dan dia tidak percaya pada hadiah gratis dari seorang Lord yang secara pribadi telah melakukan perjalanan yang begitu panjang dan berbahaya. Terutama jika hadiah itu ditawarkan kepada Anda oleh seseorang yang menyembunyikan identitas aslinya. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa diterima oleh rak buku. Tetapi penguasa yang seharusnya menjadi penguasa dari domain misterius ini, tetap diam dan mengabaikan kata-kata rak batu. Keheningan misterius ini memicu kecurigaan rak batu dan dia menyimpulkan bahwa karena penguasa otomasi tidak menyangkal kata-katanya, dia sedang berusaha untuk menguji pengetahuan manusia kadal dengan menyebutkan namanya. Kami, menurut pemimpin manusia kadal, yang tujuannya adalah untuk mengukur reaksi mereka dan mencari tahu seberapa banyak yang mereka ketahui dan apakah namanya memiliki arti penting dalam pemahaman mereka tentang otomatisasi. Karena bahkan di dalam benteng otomasi itu sendiri, hanya ada beberapa orang yang mengetahui nama dan penampilan asli Tuhan mereka. Bahkan dapat dikatakan bahwa hanya 4 keluarga bangsawan yang dekat dengan Tuhan dan mendukungnya yang mengenalnya secara pribadi. Selain itu, semua orang yang memiliki hubungan keluarga dengan Tuhan semuanya memiliki bagian dari tipu muslihat dalam nama mereka. Dan dikabarkan bahwa dia sendiri memiliki 4 putra dan 3 putri. Pengetahuan yang mendalam tentang kepala suku kadal membuat kami terkejut ketika kami menemukan penyamarannya dan menguraikan sifat aslinya melalui hui yang khas pada namanya. Nama panggilan yang umum dalam silsilah Tuhan. Kerutan di tangannya menunjukkan usianya, yang semakin mengukuhkan kecurigaan yang salah. Mengumpulkan semua fakta ini menjadi satu dan menemukan nama dan posisi sebenarnya. Sambil tersenyum dan menyadari bahwa rak-rak itu memang pintar, kami melepas tudungnya. Wajahnya yang sudah lapuk mencerminkan perpaduan antara kelelahan dan perlawanan. Dia tidak lagi berperan sebagai pembawa pesan, tetapi berdiri sebagai kepala otomatisasi yang membawa beban masa depan rakyatnya di pundaknya. Rokrek mempelajari fitur wajahnya, mata yang tajam di balik alis yang berkerut, jenggot yang acak-acakan, dan bekas luka dari pertempuran di masa lalu. Kami bertanya-tanya dengan penuh rasa ingin tahu, bagaimana Rokrok memiliki pengetahuan yang begitu rinci tentang keluarganya. Karena tidak ada satupun dari manusia kadal yang merupakan orang kepercayaan dekatnya. Akhirnya dia sendiri mengakui bahwa rak-rak benar, dan bahwa dia memang dewa otomatisasi dan namanya adalah omong kosong.
Namun, dia segera melanjutkan tanpa menuntut sumber informasi tersebut. Ia ingin memahami alasan lain mengapa Rak-Rak menolak tawarannya. Dia merasa bahwa menjadi seorang lord sama sekali tidak ada bedanya. Dan dia memang memberinya garam secara gratis. Dengan setiap wahyu, dinamika negosiasi berubah. Fasadnya yang dibangun dengan hati-hati mulai runtuh, membuatnya terekspos dan rentan. Di sisi lain, Rock-Rak tetap tenang secara misterius. Motif dan loyalitas sejatinya masih berada dalam bayang-bayang. Negosiasi yang menegangkan sedang berlangsung di atas panggung. Nasib otomasi dan orang-orangnya tergantung pada keseimbangan. Diplomasi. Rock-Rak yang diejek adalah kata yang bagus untuk menari di sekitar Ruth yang sebenarnya lebih baik diucapkan secara terbuka. Itulah mengapa saya membencinya. Yang setuju mengakui bahwa meskipun hadiah mungkin bukan kata yang tepat, dia pikir mereka menawarkan pertukaran yang adil. Harga Anda terlalu tinggi dan bahkan asin yang serakah. Yang menolak tawaran Anda sebelumnya tahu bahwa harga tersebut sudah benar. Jika batu karang menerima garam dari sarang, kami, para kadal berkewajiban untuk melindungi otomatisasi. Jika musuh eksternal atau bahkan internal menyerang otomatisasi, manusia kadal akan khawatir tentang keamanan garam dan tambang garam mereka. Bahkan jika perang ini dimulai oleh kesalahan otomatisasi itu sendiri, para lizardmen akan dipaksa untuk selalu berada di pihaknya. Menurut pendapat para rakasa, itulah yang menjadi tujuannya. Ini disebut kesepakatan atau transaksi dan akan bermanfaat bagi semua pihak yang menyatakannya. Jadi, mengapa Anda menolak kesepakatan yang menguntungkan diri Anda sendiri? Seringai muncul di wajah Rock-Rex. Jadi Keith seharusnya memberitahu Anda, katanya dengan mata berbinar-binar karena senang menyajikan gambar yang menakutkan di depan kami. Mengapa tidak? Cukup taklukkan otomatisasi, usir manusia, ambil alih tambang garam, dan kastil akan menjadi milik kita. Akan lebih mudah dengan cara itu dan kita akan memiliki segalanya di tangan kita. Dia mundur, tertegun sejenak. Mendengar jawaban seperti itu 2 kali berturut-turut dari para pemimpin suku yang berkuasa sangatlah berbahaya. Namun, dia menekan amarahnya yang memuncak, dan menatap mata Rak Batu dan bertanya, apakah Anda mengancam akan menyerang kami? Tidak. Rock-Rock keberatan dan senyum licik bermain di bibirnya hanya menawarkan alternatif yang lebih disukai oleh para kadal yang jauh lebih sederhana daripada teka-teki diplomatik Anda. Ini adalah pilihan yang efektif. Bukankah Anda setuju? Diplomasi yang tidak berguna ini tidak akan ada gunanya. Yang berarti menaklukkan otomatisasi akan menjadi pilihan yang lebih baik bagi kita. Rock-Rak yakin dengan kekuatan prajuritnya dan Tuhannya dan meragukan bahwa tembok-tembok otomatisasi dapat menahan kekuatan mereka. Dia tersentak, tetapi kemudian dengan serius menatap langsung ke mata Rak dan berkata, jangan anggap remeh otomatisasi. Manusia bukannya tidak berdaya. Dan saya tidak pernah mengklaim bahwa mereka tidak berdaya. Urek-urek membalas dengan seimbang. Perhitungan saya memprediksi kemenangan meskipun dengan beberapa kerugian. Tapi kalian menyimpan rahasia yang tidak diketahui bahkan olehku. Rahasia yang memungkinkan kalian untuk terus ada di sini. Hal-hal yang tidak diketahui ini membuatku khawatir akan kemungkinan kerugian yang bisa mereka timbulkan pada prajuritku. Dia mencondongkan tubuh lebih dekat dengan suara yang lebih rendah menjadi gumaman. Mengambil otomatisasi bukanlah masalah. Kami melayani Tuhan serangga biru yang berkahnya dapat menghancurkan benteng tinggi Anda dan mengubah tentara lumpur Anda menjadi debu. Dia terdiam dan sebuah pencerahan datang padanya. Dia telah mendengar rumor tentang Guardian 100. Titan belalang sembah yang dikabarkan telah membantu manusia kadal pada masa perang dan dianggap sebagai avatar dewa serangga biru. Bahkan patung makhluk ini menghiasi pasar dan otomatisasi itu sendiri. Dan 100 bukan satu-satunya kekhawatiran Anda. Urek-urek melanjutkan ketenangan predator dalam suaranya. Kami memiliki trik caca kami sendiri. Prajurit dan orang-orang terpilih dengan kekuatan yang tidak dapat Anda pahami. Bayangkan bagaimana prajurit Anda akan takut pada guntur dan petir yang disulap atas kemauan mereka sendiri. Kami merasakan beban dari kata-kata Rock-Rex yang menekannya. Dia tahu keberadaan Roties ini terlalu luas untuk diabaikan. Para prajurit psikiater masih belum diketahui. Dan meskipun dia meragukan kekuatan orang-orang terpilih, bayangan petir yang menyambar di antara pasukannya membuat bulu kuduknya merinding. Kata-kata Rak-Rak adalah pengingat yang jelas akan kerentanan kastil mereka. Sebuah kemungkinan yang tak terucapkan menggantung di udara. Permainan diplomasi telah berubah secara dramatis. Mengekspos dinamika perebutan kekuasaan. Dia tahu bahwa bantahan sederhana saja tidak akan cukup. Dia membutuhkan strategi baru yang akan mengenali bahaya yang ditimbulkan oleh Rak Batu. Sementara pada saat yang sama menawarkan solusi yang tidak dapat ditolak oleh para pemimpin. Nasib otomasi dan orang-orangnya bergantung pada langkah selanjutnya. Kata-kata Rak Batu menekan alasannya seperti benteng yang runtuh. Ratusan prajurit Lizardmen mungkin lebih banyak melawan populasi manusia dengan sedikit pejuang sejati. Kekuatan otomatisasi terletak pada jumlah mereka. Tetapi ketakutan adalah senjata yang lebih kuat daripada cangkul petani. Rumor konflik akan membuat mereka melarikan diri, meninggalkan benteng-benteng yang kosong dan moral yang hancur.
Suku telinga yang terpotong akan menebarkan ketakutan, tetapi reputasi manusia kadal melebihi mereka. Keputusasaan mengangguk pada Hui. Ia telah kalah dalam perang ini bahkan sebelum perang dimulai. Urek-rek merasakan keputusasaan lawannya dan memecah keheningan. Anda tidak takut untuk datang ke sini sendirian. Jadi Anda membuat segalanya menjadi sangat mudah bagi kami. Dengan otomatisasi kematian Anda akan dipenggal dan hanya akan jatuh lebih cepat. Dia menatapnya dan meskipun dia merasa was-was, dia tetap menjawab bahwa seperti halnya Anda yakin dapat mengalahkan otomatisasi. Saya tahu Anda tidak akan membunuh saya meskipun penyamaran saya telah hilang. Bagaimanapun juga, kadal sisik hitam menghormati tamu mereka. Rekorek menatapnya dengan seksama. Benar, dia setuju. Tapi seperti yang saya katakan, suku saya akan mendapatkan banyak keuntungan dari menaklukkan otomatisasi karena keluarga akan runtuh ke dalam kekacauan jika Tuhan mereka mati. Kemenangan yang mudah tanpa pemimpin. Tapi Anda tidak akan tahu siapa yang akan menjadi Tuhan berikutnya yang menolak. Suaranya tetap tegas meskipun ada kepanikan yang tumbuh di dalam dirinya. Rak-rak tertarik meskipun manusia kadal tidak peduli dengan udara otomatisasi. Seperti menyerah dan mengakui kemungkinan kematiannya dengan mudah bukanlah sesuatu yang dia miliki kecuali bertindak. Jadi dia memiringkan kepalanya dan ujung ekornya bergetar untuk mengantisipasi detailnya. Jelaskan. Dia memerintahkan kami untuk menarik napas dalam-dalam dan secercah harapan muncul di matanya. Otomasi memiliki sebuah rahasia. Dia mulai merendahkan suaranya menjadi bisikan konspirasi. Sebuah senjata rahasia yang bahkan tidak diketahui oleh para penasihat terdekat saya. Seorang penjaga yang begitu kuat sehingga bahkan berkah dari Dewa Serangga Biru pun tidak cukup untuk mengatasinya. Hiburan di rak batu lenyap digantikan oleh kecemasan. Rahasia adalah senjata yang ampuh, terutama jika digunakan oleh lawan yang putus asa. Apa rahasianya? Dia bertanya, dan suaranya kehilangan kesombongannya yang dulu. Mendekat, senyum licik tersungging di bibirnya. Yang dia katakan adalah cerita untuk hari lain. Sebuah cerita yang layak untuk ditawar. Ada keheningan yang mencekam di ruangan itu. Rak batu yang kepercayaan dirinya terguncang menimbang hal yang tidak diketahui dan janji penaklukan. Mungkinkah ini hanya gertakan? Sebuah taktik putus asa untuk menyelamatkan otomatisasi? Atau apakah ada kekuatan yang tersembunyi di balik tembok-tembok kuno itu? Dia telah meremehkan Hui dan itu cukup jelas. Dan meremehkan yang dia tahu bisa menjadi kesalahan yang mahal. Rak-rak menghela napas mengalah. Mari kita dengarkan ceritanya, katanya. Dan kemudian kita akan melihat kemana arah negosiasi ini. Hui dengan semangat yang baru ditemukan di matanya menyadari bahwa inilah kesempatannya. Dia telah melemparkan kerikil ke dalam kolam dan sekarang harus menunggu riak air untuk mengungkapkan kedalaman air yang sebenarnya. Nasib otomatis bergantung pada kata-katanya tentang rahasia yang akan dia ungkapkan. Kisahnya yang terjalin antara kebenaran dan tipu daya mungkin akan memberi mereka waktu yang sangat mereka butuhkan. Tarian negosiasi mereka berubah secara dramatis dan siapa yang kita sebagai orang luar lihat sebagai pemeran utama, setidaknya untuk saat ini. Dan mengapa rak-rak mendengus? Haruskah suku saya peduli siapa penerus Anda? Apa hubungan udara otomatisasi dengan kita? Dia berpikir sejenak untuk mencari penjelasan yang bisa dimengerti oleh rak-rak. Bayangkan dia memulai permainan Go yang menjadi favoritnya di sini dan garis-garis otomasi berpotongan membentuk kotak. Kami menempatkan batu hitam dan putih. Masing-masing berlomba-lomba untuk mengendalikan batu lawan yang dikelilingi dengan 4 batu Anda sendiri dan batu itu menghilang. Mainkan hingga tidak ada kotak yang tersisa. Lalu hitung batu yang ditangkap di ruang yang dikelilingi. Yang memiliki poin terbanyak akan menang. Dia berhenti sejenak untuk mengukur reaksi Rockrex. Pupil mata pemimpin reptil itu membesar. Ada kerlipan intrik dan tatapannya. Kami melanjutkan, tapi aturan hanyalah alat. Yang penting adalah saya adalah batu di papan ini. Jadi, apakah Anda sudah mencondongkan tubuh ke depan dengan penuh pesona dan permainan sudah dimulai? Ya, kami membenarkan permainan Tuhan dengan menggunakan suku-suku batu. Padang gurun adalah ladang yang satu membawa keluarga Knowles dan yang lainnya membawa kadal. Mereka ingin mengadu mereka satu sama lain di papan ini untuk menciptakan permainan mereka sendiri. Dan permainan itu bisa disebut otomatisasi karena pemenangnya akan memilikinya sendiri. Keheningan batu karang berbicara banyak tentang apa yang dia tahu. Sama seperti yang kita tahu bahwa dia tahu bahwa manusia kadal telah berperan dalam pewarisan otomatisasi. Baru-baru ini, beberapa manusia kadal dan pengikutnya telah mendekati anak-anaknya dan membisikkan kepada mereka tentang gigi yang penuh dengan kemurkaan dan kupu-kupu biru yang membuat mereka percaya kepada dewa mereka dan beberapa lainnya. Anak-anaknya mulai percaya pada dewa-dewa. Mata Rex berkilauan dalam bayang-bayang. Dia mengakui bahwa Anda membaca dan juga saya. Anda memiliki analisis yang bagus. Akhirnya bangkai kapal mengakui bahwa kami benar. Bernegosiasi dan mengabarkan keyakinannya lebih baik daripada pertumpahan darah. Menaklukkan otomatisasi tidak akan mudah. Benteng yang dibangun dari bumi yang menjulang tinggi menghadirkan rintangan yang berat. Serangan itu harus ditangkis dengan panah, penghalang kayu, batu, dan hantaman tombak. Tambang garam bisa direbut dengan sedikit pertumpahan darah.
Tidak seperti penaklukan sebelumnya, mereka tidak lagi hanya sebuah suku kecil. Pertumbuhan membutuhkan akuisisi sumber daya, keterampilan, dan tanah. Namun, Rock-Rock punya alasan tersendiri. Dia tidak melupakan perjuangan untuk bertahan hidup di masa lalu. Dia mengagumi kegigihan orang-orang, kemampuan mereka untuk menemukan tempat berlindung di tanah yang keras ini. Mungkin hidup berdampingan secara damai akan menguntungkan kedua suku. Mungkin permainan Go ini bisa memberikan hasil damai yang tak terduga. Dengan pemahaman yang tak terucapkan ini, kami masuk ke dalam tarian negosiasi yang rumit. Nasib otomatisasi dan seluruh permainan di semenanjung yang luas ini tergantung pada keseimbangan. Setiap gerakan, setiap kata dapat mengubah keseimbangan kekuatan yang mengarah pada keharmonisan atau pertumpahan darah. Dalam suasana yang menegangkan ini, permainan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Sementara memaksa suku-suku untuk memeluk agama serangga biru mungkin akan menimbulkan rasa takut dan ketaatan. Rock-Rock tahu bahwa hal itu tidak akan menimbulkan iman yang sejati. Membungkuk pada patung kayu tidak akan membangkitkan iman yang sejati dan pemaksaan untuk pindah agama kemungkinan akan menimbulkan kebencian setelahnya. Selain merampas kebebasan beriman, tanah dan sumber daya juga tidak masuk. Roh manusia kadal, Sunwin, memiliki alasan tersendiri untuk menghindari pemaksaan agama. Menemukan spesies pilihan kedua sangat penting bagi strateginya, dan itu tidak bisa menjadi kompas. Paling tidak dengan menghabiskan poin iman untuk konversi paksa. Dia membutuhkan orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka jauh lebih efektif. Tingkat keilahian yang samar-samar yang baru saja dia capai telah memberinya banyak poin iman, yang memungkinkan dia untuk memilih dua jenis. Tidak seperti jenis pertama, yang berfokus pada satu suku di wilayah kekuasaannya. Jenis kedua menentukan seluruh perkembangan masa depannya. Beberapa orang melihat jenis pertama adalah batu loncatan yang mewariskan keterampilan dan membuangnya nanti, tapi tidak dengan Nebula. Pilihan pertamanya, Lizardman telah melampaui semua harapan, dan dia membutuhkan spesies tambahan untuk langkah selanjutnya. Karena tujuannya adalah menaklukkan semenanjung selatan, yang akan membutuhkan penyeberangan garis musuh di pantai utara yang dingin. Dia membutuhkan spesies yang tahan terhadap suhu dingin untuk mendukung dan berpotensi mengembangkan suku Lizardman. Ini bukan hanya tentang penaklukan, tapi juga tentang sinergi dan adaptasi strategis. Permainan ini telah menjadi permainan teka-teki yang rumit yang secara pragmatis mencari solusi dengan mempertimbangkan kesejahteraan manusia kadal dan aliansi yang licik. Nebula, seorang pemain yang mengendalikan seluruh suku seperti bidak di papan catur, dengan hati-hati menghitung langkah selanjutnya. Dan kami, pemimpin manusia, yang dibebani dengan pertahanan rakyatnya, sedang bermain sendiri untuk mengungkap tujuan sebenarnya dari kekuatan-kekuatan yang kuat ini. Dengan agenda tersembunyi, pergeseran loyalitas, dan nasib nyawa yang tak terhitung jumlahnya tergantung pada keseimbangan. Permainan dimulai dengan sungguh-sungguh. Ini bukan hanya pertempuran untuk memperebutkan kekuasaan. Ini adalah bentrokan ideologi, strategi, dan pada akhirnya masa depan seluruh dunia yang hilang. Saat para pemain menggerakkan bidak mereka, ketegangan meningkat, menunggu ledakan konflik yang akan mengubah seluruh lanskap. Beratnya keputusan yang menentukan itu menekan Nebula, Orc, Elf, dan manusia kerdil. Masing-masing spesies memiliki kelebihan dan kekurangan yang unik. Setelah mempertimbangkan dengan cermat, dia memilih manusia. Sayangnya, dia tidak sendirian dalam memilih. Sudah waktunya untuk mengatur bentrokan peradaban yang diperintah olehnya dan saingannya. Dewa lain yang sudah kita kenal sebagai hegemoni. Pemenangnya akan menerima hadiah ras manusia. Sementara yang kalah akan mengucapkan selamat tinggal pada hidupnya. Negosiasi telah menjadi hambatan yang tidak diinginkan. Nebula, seorang introvert pada dasarnya lebih suka memanipulasi peristiwa dari bayang-bayang. Menggunakan waktunya untuk mengatur karakter lain daripada mengobrol tanpa tujuan. Namun, pertemuan tatap muka dengan hegemoni tampaknya tidak bisa dihindari. Mungkin Anda bisa memberikan wawasan yang berharga lebih dari sekadar laporan. Hegemoni datang terlambat dan mencoba membungkukkan badan dengan ramah dan menyapanya sebagai seorang teman lama, dan mengatakan bahwa sudah lama tidak bertemu. Nebula. Namun Nebula tidak mau bermain-main dengannya dalam hal ini dan saat ini mengingatkannya akan perseteruan mereka yang sudah berlangsung lama, yang secara efektif menggagalkan upaya hegemoni untuk bersahabat. Hegemoni keberatan, mengutip pertemuan mereka di masa lalu, dan betapa dia menikmati permainan terakhir mereka bersama, yang menurutnya sangat menyenangkan. Nebula yang terus-menerus menganalisis segala sesuatu berubah menjadi mengenang. Itu adalah kenangan yang membosankan baginya. Sebuah kemenangan sederhana saat dia melawan hegemoni strategi Orc sucinya. Kisah sepele lainnya, mendengar hegemoni ini menjadi marah. Sepele, apakah permainan itu sepele bagimu? Nebula menjelaskan bahwa pada awalnya, beberapa kali pertama ia bermain melawan pemain yang menggunakan strategi Holy Orc. Ia khawatir apakah ia dapat menemukan cara untuk melawan strategi meta tersebut. Namun ketika ia menemukan cara yang efektif untuk melawannya, setiap pertandingan berikutnya sudah terasa membosankan dan tanpa tantangan. Hegemoni tampak malu menyembunyikan wajahnya di balik helmnya.
Mungkinkah ada orang yang rendah hati yang bersembunyi di balik nebula avatar ini? Hegemoni tersadar dan tanpa putus asa, menyatakan niatnya untuk akhirnya mengalahkan nebula yang selalu melontarkan ancaman kosong. Dia mempertanyakan logika dari konflik semacam itu, mengingatkan hegemoni akan finalitas dari realitas ini. Dunia yang binasa adalah medan perang, bukan permainan. Memulai perang pemusnahan antara kekuatan terbaik mereka adalah bunuh diri strategis. Sun Win memutuskan untuk mengingatkan lawannya akan hal ini dan bertanya mengapa ia ingin bertarung sekarang. Demi keuntungan apa? Tidak akan ada babak berikutnya dan tidak ada lagi di sini. Bagi yang kalah, babak ini akan menjadi babak terakhir dalam hidupnya. Hegemoni mengetahui hal ini dengan baik. Orang Inuit sendiri. Ketegangan melayang di udara saat kedua dewa yang kuat itu beradu tanduk. Akankah percakapan mereka menjadi pendorong untuk kerjasama? Atau akankah hal itu menyulut api perang di seluruh negeri? Nasib spesies pilihan mereka dan nyawa yang tak terhitung jumlahnya tergantung pada keseimbangan? Hanya waktu yang bisa menjawab apa yang akan terjadi dalam pertarungan para dewa ini. Alasan atau persaingan? Dunia yang binasa adalah nyonya yang kejam. Keputusan awal memiliki bobot dan kesalahan perhitungan kecil kemudian memiliki konsekuensi yang mengerikan. Setiap kemenangan dan kekalahan bergema dalam permainan yang menentukan masa depannya. Meskipun permainan di masa depan mungkin terjadi, awal permainan menyediakan bidang kemungkinan yang lebih luas. Di lanskap yang tak kenal ampun ini, hegemoni nebula terkunci dalam persaingan yang sengit. Kami akan mempertaruhkan segalanya. Hegemoni yang selalu impulsif, mendambakan konfrontasi langsung. Ia dikenal dengan gaya bermainnya yang khas. Sekilas, ia tampak sederhana dan mudah ditebak. Tetapi dalam konflik, ia menunjukkan naluri binatang dan membuat keputusan yang tidak terduga. Dia juga pandai melakukan banyak tugas. Faktanya, ada banyak kasus yang diketahui ketika hegemoni seseorang berkat pertempuran di awal dan pendapat yang samar-samar. Dia sendiri seharusnya tidak beradaptasi dengan apa yang menjadi kelebihan persona lain, dan terlibat dalam konflik awal tersebut. Jadi sebagai seorang ahli strategi yang terampil, dia memahami risiko konflik awal dalam permainan ini. Perang antara pasukan utama mereka tidak hanya akan menghancurkan salah satu dari mereka. Pemenangnya akan menjadi mangsa empuk bagi pemain lain. Untuk menghindari hal itu, dia mengusulkan metode lain bagi hegemoni untuk memutuskan siapa di antara mereka yang akan menang dan mengambil alih otomatisasi. Nebula tidak ingin mengikuti skenario lawannya. Meskipun dia juga bisa saja berhasil dalam pertempuran awal. Tidak ada gunanya bertaruh pada kekuatan hegemoni. Ini bukan hanya pertempuran, ini adalah percakapan, sebuah manipulasi halus. Sudah jelas bahwa masing-masing dari mereka ingin mendapatkan satu hal, yaitu otomatisasi. Dan meskipun hegemoni belum mengetahuinya, Nebula telah memenangkan ronde ini dengan meyakinkannya untuk pergi ke arah yang salah. Dalam pertempuran itu, dengan cekatan mengarahkan saran hegemoni, dia mengarahkan duel ke arah yang dia inginkan. Nubuat yang bertentangan. Permainan ini sekarang menjadi tarian penipuan dengan para pemain yang memiliki keyakinan yang saling bertentangan. Perjuangan untuk meraih supremasi telah berubah. Bukan lagi bentrokan pasukan, melainkan pertarungan kecerdasan. Perang yang dilakukan melalui dasar-dasar keyakinan. Dunia yang binasa menahan napas saat menyaksikan kedua dewa memainkan permainan berbahaya mereka yang samar-samar. Pendekatan yang diperhitungkan tanpa atau akankah naluri hegemoni yang tak terduga membuat timbangan-timbangan permainan dimulai. Dan taruhannya tidak bisa lebih tinggi lagi. Profesi adalah keterampilan yang diperoleh ketika keilahian pemain mencapai level 6. Ini seperti misi yang diberikan pemain kepada dirinya sendiri dan jika dia memenuhi ramalan, dia akan menerima poin pengalaman tambahan. Namun, penalti untuk kegagalan juga signifikan. Dengan gagal, jumlah pengalaman yang dapat diperoleh pemain selama periode ini berkurang karena penyerapan sumber daya religius yang diinvestasikan untuk menciptakan dan menyebarkan ramalan. Jika pemain tidak beruntung, dia juga dapat menerima penalti atau insiden negatif dapat terjadi di antara makhluk yang setia kepadanya. Sebuah contoh singkat tentang nubuat dan dampaknya. Seorang raja menerima pesan ilahi dari seorang nabi buta yang mengatakan bahwa putra raja akan membunuh raja dan tidur dengan istrinya dan menghancurkan kerajaan. Sang raja merasa takut dengan ramalan ini, tetapi tidak tega untuk membunuh putranya sendiri dengan tangannya sendiri. Jadi dia memerintahkan salah satu bawahannya untuk membunuh putranya sebagai gantinya. Namun, bawahannya tidak memiliki keberanian untuk membunuh bayi itu. Jadi dia meninggalkannya di padang dan bayi itu ditemukan oleh seorang penggembala. Ketika bayi itu tumbuh besar dan menjadi seorang pemuda, desas-desus sampai kepadanya bahwa orang tua yang ia miliki sekarang bukanlah orang tua kandungnya. Dia pergi menemui Nabi untuk mencari tahu kebenarannya. Nabi mengatakan bahwa karena mengatakan yang sebenarnya, dia akan tidur dengan ibunya dan membunuh ayahnya. Meskipun pemuda itu masih mencintai orang tuanya saat ini, mereka bukanlah orang tua kandungnya, dan dia meninggalkan kampung halamannya dan berangkat untuk berpetualang. Ketika dia mengendarai gerobak di jalan, dia bertemu dengan seorang raja yang bertengkar dengannya, bertarung dan mengalahkannya. Kemudian dia bahkan bertarung dengan monster yang mengancam kerajaan yang memiliki kepala manusia dan tubuh singa.
Sebagai hadiah karena telah membunuh monster tersebut, dia menikahi ratu yang telah kehilangan suaminya dan menjadi raja. Beberapa tahun kemudian, dia mengetahui bahwa ramalan yang dia coba hindari telah terpenuhi. Raja yang ia temui dan bunuh di jalan adalah ayah kandungnya, dan istri raja yang ia nikahi adalah ibu kandungnya. Setelah mengetahui hal ini, ratu, yang merupakan istri dan ibu kandungnya menggantung dirinya sendiri, dan raja mencungkil matanya dan melemparkan dirinya keluar dari istana. Pada akhirnya, kerajaan pun runtuh. Tidak seperti contoh yang membingungkan, keterampilan ini cukup sederhana. Pemain menugaskan dirinya sendiri dan bawahannya untuk memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan. Dan jika ramalan itu terpenuhi, dia menerima poin iman yang dihabiskan untuk menyampaikan pesan ilahi kepada sukunya. Serta hadiah tergantung pada tingkat kesulitan dalam memenuhi ramalan tersebut. Sebagai contoh, saya meramalkan bahwa Rak-Rak akan membunuh monster yang mengerikan. Dan jika saya membantu Rek memenuhi ramalan itu, saya mendapatkan sejumlah XP. Namun, pemain dunia yang binasa tidak terlalu sering menggunakan skill tersebut. Hal ini karena ada penalti jika gagal memenuhi ramalan tersebut. Jika banyak poin keyakinan dihabiskan untuk membuat ramalan besar, penalti untuk tidak memenuhinya akan lebih parah lagi. Poin keyakinan pasti akan hilang, pengalaman mungkin akan berkurang, menyebabkan level pemain turun. Dan jika pemain tidak beruntung, karakter mereka yang terlibat dalam ramalan tersebut mungkin akan dikutuk atau menghadapi kejadian negatif yang tidak terduga. Jika pencipta ramalan Tuhan bahkan tidak bisa mengendalikan takdirnya sendiri, maka dia tidak pantas menjadi Tuhan. Oleh karena itu, sesederhana apapun ramalan itu, para pemain wajib memenuhinya. Ramalan yang terlalu sederhana tidak digunakan terlalu sering karena jumlah poin iman yang dikembalikan lebih sedikit dari jumlah poin awal yang digunakan, tetapi akan tetap digunakan jika perlu. Jika pemain yakin dengan pendapat seseorang, waktu terbaik untuk menggunakan ramalan sekarang adalah ramalan kontradiktif, yaitu ketika dua pemain membuat ramalan yang bertentangan satu sama lain. Misalnya, pemain A dan pemain B membuat ramalan tentang orang C. Pemain A akan meramalkan bahwa C akan mati dalam waktu 3 hari, dan pemain B akan meramalkan bahwa C akan hidup dalam waktu 3 hari. Pemain A akan mencoba segala cara untuk membunuh C dalam 3 hari ke depan, dan pemain B akan menggunakan segala cara untuk melindungi C dari kematian. Dengan demikian, hanya salah satu dari pemain A atau B yang akan memenuhi ramalannya dan yang lain akan gagal. Dengan demikian, yang satu akan menerima hadiah dan yang lainnya akan menerima hukuman. Taruhan semacam ini dimungkinkan tanpa ramalan, tetapi ramalan yang kontradiktif secara langsung didukung oleh sistem permainan, sehingga tidak ada celah, dan yang kalah pasti akan menerima hukuman. Tidak seperti taruhan verbal, dalam kasus ramalan yang kontradiktif, yang kalah akan tetap dihukum meskipun mereka ingin menipu dan tidak ingin memenuhi hukuman. Oleh karena itu, akan jauh lebih menguntungkan untuk menang. Terlepas dari kenyataan bahwa lawan mungkin tidak setuju dengan hasil taruhan, anak laki-laki hanya ingin melihat keuntungan yang jelas jika dia menang. Akhirnya, hegemoni bertanya, jadi, ramalan seperti apa yang harus kita ikuti? Anda harus tahu bahwa penguasa otomatisasi memilih penggantinya. Bukan? Putra Luka menjawab. Hegemoni segera menjadi marah tanpa alasan. Apakah Anda mempermainkan saya? Untuk mengetahui seberapa banyak yang saya ketahui tentang otomatisasi, Sun Wukong hanya menertawakan sifat pemarahnya dan dengan tenang menjawab bahwa tentu saja bukan tanpa alasan. Tetapi alasan utama mengapa dia memutuskan untuk memilih topik ini untuk ramalannya adalah karena akan lebih mudah untuk membuat ramalan yang bertentangan berdasarkan topik tersebut. Seorang Gemini mengangguk dan berkata, otomatisasi secara teratur memilih penguasanya, dan orang itu menjadi penguasa otomatisasi. Rupanya, lamanya waktu penguasa bisa tetap berkuasa berbeda setiap saat dan hanya penguasa otomasi itu sendiri pada saat itu yang tahu berapa lama masa kekuasaannya akan berlangsung. Seseorang memutuskan untuk berbagi sedikit informasi dan mengatakan bahwa inilah alasan mengapa penguasa otomatisasi menyembunyikan identitasnya. Karena jika orang-orang mengetahui identitasnya, maka ketika penerus berikutnya harus dipilih, banyak yang akan berusaha untuk mengambil alih posisi penguasa otomasi dan nyawanya akan terancam. Akhirnya, mereka memutuskan untuk membuat ramalan kontroversial berdasarkan siapa yang akan menjadi penguasa otomasi berikutnya. Hegemoni membuka jendela sistem dengan catatannya dan bertanya apakah maksudnya mereka harus memilih salah satu dari 5 anak dari otomatisasi saat ini. Lord Sunwin menjawab ya, dan yang penting adalah waktu untuk memilih penerus berikutnya hampir tiba. Dan Lord saat ini ingin memberikan kursinya kepada salah satu anaknya. Dan itu berarti akan ada 5 calon penerus. Dan mereka harus memilih salah satu dari kelima anak tersebut dan meramalkan anak laki-laki atau perempuan mana yang akan menjadi pewaris berikutnya. Karena hanya akan ada satu, ramalan itu pasti akan saling bertentangan. Dan jika mereka berdua salah menebak, maka mereka harus menerimanya apa adanya. Hegemoni langsung setuju, dan melihat hegemoni menerima tantangan tersebut dengan mudah. Sunwin menyadari sesuatu yang telah ia persiapkan sebelumnya.
Namun, pahlawan kita masih percaya bahwa hegemoni tidak mempersiapkan diri sematang yang dia lakukan. Karena dia sendiri telah lama mengetahui bahwa hal seperti ini akan terjadi dan telah mempersiapkan diri untuk waktu yang lama. Dia memiliki 5 calon penerus. Apakah Anda ingin saya memberikan daftar mereka dan memberi Anda pengantar singkat jika Anda tidak tahu? Hegemoni bertanya. Putra Luka dengan senang hati menyetujui hal ini. Karena ini adalah kesempatan besar untuk mendengarkan lawannya tanpa mengungkapkan pengetahuannya. Dia sendiri sangat menyadari otomatisasi anak-anak Lords, tetapi dia ingin tahu tentang pendapat hegemoni tentang mereka. Kemudian dia memulai sebuah pesanan. Anak pertama dan adalah seorang pria berusia awal 30-an. Dia memiliki tubuh yang kuat dan dipercaya oleh dirinya sendiri. Saya pikir dia juga cukup cerdas untuk mendapatkan dukungan dari keempat keluarga kerajaan dan dia memiliki kesempatan terbaik untuk menjadi seorang bangsawan. Hegemoni berdehem dan melanjutkan berbicara. Anak kedua John adalah seorang pria berusia 20-an. Dia adalah saudara tiri dari putra pertama dan dianggap lemah. Dia tidak terlalu suka bersosialisasi, dan tidak menunjukkan dirinya kepada orang lain. Lebih suka menyendiri. Rumornya, ia sama sekali tidak tertarik untuk menjadi ahli waris. Meskipun ada keluarga yang mendukungnya, yaitu keluarga ibunya. Anak ketiga, Jen, adalah seorang wanita berusia 20-an. Dia memiliki ibu yang sama dengan putra pertama, dan dia sering pergi ke dunia luar dan bepergian. Dia menyembunyikan identitasnya, tetapi bergaul dengan baik dengan para pemburu dan pengganggu. Dia didukung oleh satu keluarga yang tersisa yang terdiri dari 4 orang. Anak keempat, Keelung, adalah seorang wanita berusia awal 20-an. Ia memiliki ibu yang berbeda dengan anak pertama dan kedua. Rumor mengatakan bahwa ibunya sudah meninggal. Dan bunuh diri itu agak aneh dalam penampilan dan perilakunya. Jadi orang-orang di sekitarnya mengira dia dikutuk. Ada sesuatu yang tidak biasa tentang dirinya. Jadi, dia tidak hanya ditolak oleh Dewa Otomasi, tetapi juga oleh anggota keluarganya sendiri. Terakhir, anak kelima adalah seorang anak perempuan berusia sekitar 10 tahun. Orang-orang mengatakan bahwa dia memiliki kecerdasan yang luar biasa dan berbakat dalam banyak hal. Dia lahir ketika Tuhan sudah berusia lanjut. Jadi, dia tampaknya sangat mencintainya lebih dari anak-anak lainnya. Setelah semua orang diperkenalkan secara singkat, dan avatar mereka ada di depan mereka, Hegemoni bertanya, bagaimana menurut Anda? Haruskah kita langsung memilih? Atau apakah Anda perlu waktu untuk memahami semua informasi? Tetapi seseorang telah mengambil keputusan sejak lama dan ingin memutuskan semuanya di sini dan saat ini. Karena jika dia sendiri membutuhkan waktu, itu berarti memberikan waktu untuk menghegemoni dan itu tidak perlu. Oleh karena itu, dia menyarankan, mengapa kita tidak menulis dan menguji prediksi kita di jendela nubuat yang saling bertentangan? Jika kita memprediksi hal yang sama, nubuat yang bertentangan akan tetap gagal. Dan kita bisa mengklik tidak. Dan jika kita memilih penerus yang berbeda, kita dapat menekan ya dan memulai. Bagaimana menurut Anda? Hegemoni setuju. Sunwin kemudian buka jendela sistem ramalan kontradiktif. Sistem segera bertanya, apakah Anda ingin mengatur ramalan yang bertentangan dengan hegemoni pemain? Namun sebelum dia membuat pilihan, dia menerima peringatan bahwa jika dia tidak memenuhi nubuat tersebut, dia akan menderita kerusakan besar dan kerugian besar. Seseorang seharusnya memikirkan segala sesuatunya dengan baik sebelum membuat keputusan seperti itu. Tetapi masing-masing dari mereka bersedia mengambil risiko dan menegaskan keputusan mereka. Sekarang masing-masing dari mereka memilih siapa yang mereka pikir akan menjadi pewaris. Seorang Gemini memilih Veceo sebagai anak kedua. Dia yakin bahwa kami, Juni, akan menjadi penerus berikutnya. Namun, ramalan para pemain Nebula menyatakan, dia menyegel anak keempat yang akan menjadi penerus Kun selanjutnya. Pilihan telah dibuat, dan mereka mendengar apa yang dipilih lawan. Putra Luka memeriksa wajah hegemoninya. Seperti yang diharapkan, dia terkejut dengan pilihan yang samar-samar, dan itu menguntungkannya. Tentu saja, putri keempat Tuhan bukanlah pilihan yang jelas atau bahkan aneh pada pandangan pertama. Namun seperti biasa, tidak sesederhana itu. Sekarang masing-masing dari mereka telah membuat pilihan yang berbeda. Penciptaan nubuat yang saling bertentangan itu harus dikonfirmasi. Hegemoni mendapatkan kembali kepercayaan dirinya dan mengayunkan serangan dengan kuat, untuk menekan jendela sistem dan mengkonfirmasi awal konfrontasi mereka. Dia yakin bahwa dia akan melakukannya. Ketika nubuat yang kontradiktif dikonfirmasi, dan dua nubuat yang kontradiktif mulai menyebar di antara otomatisasi dari sumber yang tidak diketahui. Sekarang mari kita kembali ke 3 minggu yang lalu ke percakapan antara Rock dan kami. Automation Lord, kami pada awalnya mencoba untuk mengabaikan ramalan-ramalan tersebut. Berpikir bahwa pasti keluarga tersebut melakukan kesalahan lagi. Dia berharap itu hanyalah rumor yang pada akhirnya akan mereda. Namun, ramalan itu tidak mereda, dan semakin jelas bahwa hal itu terjadi dari balik tembok otomatisasi. Jadi dia pergi ke penguasa 2 suku yang kuat untuk menemukan sumber dari semua rumor yang telah beredar selama 3 minggu terakhir. Dia tidak mengerti mengapa Jun dan Kyung yang muncul dalam rumor tersebut.
Berlawanan dengan apa yang dipikirkan oleh anggota keluarga lainnya. Kami masih belum berniat untuk memilih putra pertamanya, dan, sebagai penggantinya. Namun, ada kabar bahwa penggantinya adalah anak sulung dan atau anak ketiga, Jin. Sehingga ramalan itu sendiri agak mencurigakan karena bertentangan dengan teori konvensional. Dia berasumsi bahwa seseorang pasti sengaja memulai rumor tersebut. Akhirnya, dia menyewa seorang pria untuk menemukan sumber nubuat tersebut. Butuh waktu lama, dan kami bahkan harus mencarinya sendiri beberapa kali. Tetapi sumbernya tidak pernah ditemukan. Dia terus bertanya-tanya bagaimana ini bisa terjadi, rasanya tidak mungkin jika kami berlayar. Baik anak-anak maupun anggota keluarga bingung, karena mereka tahu bahwa sebentar lagi akan tiba waktunya untuk memilih penerus, yang telah berhasil menyingkirkan rumor dan kastil otomatisasi. Namun kali ini sesuatu datang dari luar. Kabar telah sampai ke semua keluarga bahwa suku telinga terpotong dan kadal bersisik hitam mendekati kastil. Dan keluarga Knowles dan kadal yang tampaknya pengkhianat atau pengembara. Itu membutuhkan waktu lebih lama untuk melewati benteng dan melihat dari dekat. Kami tahu mereka akan datang suatu hari nanti. Tapi dia berharap tidak pada waktu yang tidak menguntungkan. Kedua suku besar ini sulit untuk dipahami. Namun, baginya, entah bagaimana mereka terkait dengan rumor ini. Namun, pertemuannya membuktikan kepadanya bahwa segala sesuatunya sangat rumit. Kemungkinan terburuknya, kedua suku itu bisa saja membentuk aliansi dan menyerang otomatisasi. Namun, tampaknya tidak demikian. Kami masih memiliki orang-orang yang mengumpulkan informasi tentang kedua suku dan menemukan bahwa kedua suku tersebut percaya pada dewa yang berbeda. Kedua suku tidak memiliki kebencian satu sama lain, tetapi masih memperlakukan suku lain dengan permusuhan dan menganggap mereka sebagai saingan yang suatu hari nanti harus mereka lawan. Kedua suku tersebut sangat besar dan tidak bisa dianggap remeh. Mereka mungkin percaya bahwa hutan belantara terlalu kecil untuk kedua suku dan seharusnya hanya untuk satu suku saja. Sementara manusia hampir tidak bisa bertahan hidup di kastil otomatisasi ini. Kita katakan tahu bahwa dia harus melakukan yang terbaik untuk memenuhi tugas terakhirnya sebagai penguasa otomasi, dan memutuskan untuk mempertaruhkan nyawanya untuk melakukannya. Dia merasa bahwa pasti ada hubungan antara pergerakan kedua suku dan penerusnya dengan rumor yang beredar. Namun tidak ada buktinya. Bahkan fakta bahwa dia masih belum mati setelah bertemu dengan para pemimpin kedua suku itu aneh dan sudah sangat berarti. Itu berarti bahwa kami sendiri tidak lebih dari sebuah kerikil kecil di lapangan. Dan itu memberinya kepercayaan diri yang tinggi. Dia telah memutuskan untuk mengingat bahwa dia hanyalah sebuah batu di atas papan. Dan begitu saja, dia ikut menegaskan sebagai keputusasaan. Dia masih menjadi orang pertama yang merasakan kehangatan di dalam tenda memudar. Tapi kami masih bertahan dengan udara dingin malam gurun sementara api mereda. Rock-Rock memandangi api yang sekarat. Dia mematahkan beberapa ranting kering di sampingnya dan kemudian mulai melemparkannya ke dalam api, sehingga menghidupkannya kembali. Setelah mendengar bagian dari cerita Hui, Rock-Rock menyadari betapa lebih mudahnya ketika diplomasi dikesampingkan dan dapat diucapkan secara langsung. Dia masih diam dan tidak setuju dengannya. Tapi Rock-Rock terus berkata dan Anda hanya perlu memilih salah satu dari kain layar atau saya, hidung atau manusia kadal, dewa gigi jahat atau dewa serangga biru. Dia mengulurkan tangannya mengisyaratkan agar otomatisasi tunduk pada manusia kadal. Namun, tidak sesederhana itu bagi kami. Ini bukan hanya masalah memilih salah satu dari keduanya. Orang lain akan berpikir bahwa Rak-Rak memintanya untuk memilih di antara dua hadiah yang berharga. Namun, dalam benaknya, ini lebih merupakan masalah mana yang lebih ringan sakitnya jika ia meletakkan kepalanya di rahang harimau bergigi tajam atau Kakatua Rex. Bahkan dalam situasi seperti ini, pilihannya sudah jelas bagi Rakasa dan dia berkata, "Maaf, menurut Anda begitu, tapi bukankah lebih baik meletakkan kepala di mulut Akakatrik?" Tapi dia mengatakan bahwa Selkate juga mengatakan bahwa harimau bergigi tajam akan lebih baik. Rak-Rak memutuskan untuk berpikir dari sudut pandang Veceo. Ia masih tidak percaya dengan kata-kata manis yang diucapkan oleh Shock Knight atau dirinya sendiri. Dan keraguannya kemungkinan besar adalah alasan mengapa otomatisasi masih ada. Jadi apa yang akan kalian lakukan? Tanya Rek-Rek. Nah, untuk saat ini, saya akan mundur selangkah. Jawab kami dan membiarkan harimau bergigi tajam dan ayam jantan bertarung di antara mereka sendiri. Pada akhirnya akan ada pemenangnya. Tetapi pemenangnya kemungkinan besar akan kelelahan, lelah dan terluka. Saya lebih suka setengah mati, tetapi pada akhirnya, itu akan memberi saya lebih banyak pilihan. Wajah asli sang pemenang akan diperlihatkan dengan mudah. Dengan mudah kita memahami analoginya dan mengatakan bahwa seolah-olah kita mencoba mengatakan kepadanya bahwa ia tidak akan menentukan pilihannya sekarang. Sambil berpikir bahwa apa yang dia maksudkan adalah bahwa dia akan memutuskan apa yang harus dilakukan ketika penggantinya dipilih. Lagi pula, jarak antara dia dan penerus lebih besar daripada jarak antara penerus dan otomatisasi. Jadi dia pikir dia bisa menggunakan Sandera untuk melakukan apa yang dia inginkan. Namun, penerus harus dipilih apapun yang terjadi.
dan waktu untuk memilih hampir tiba. Menurut Anda apa yang dia tanyakan? Sepertinya tidak terlalu buruk. Jika Anda tidak peduli siapa yang menang antara saya dan kaus kaki malam, hidung dan kadal manusia, dewa gigi jahat dan dewa serangga biru, maka tidak apa-apa. Namun, bagi saya, sepertinya Anda hanya menerima nasib Anda sebagai kerikil Willis di atas rak papan. Jawabnya, saya pikir Anda sama saja dengan kami. Anda dapat berpikir apapun yang Anda inginkan. Tapi Anda juga sama terdengar seperti tidak ada yang bisa saya lakukan untuk saya. Dan fakta bahwa Anda hanya pasrah pada nasib Anda seperti batu di papan tulis. Anda pikir sekarang sudah terlambat, tetapi Anda bisa melakukan hal yang berbeda. Bukankah akan lebih baik jika Anda belajar lebih banyak tentang kedua suku dan melihat mana yang lebih baik? Kalau saja Anda menyadari lebih cepat bahwa Anda tidak bisa melarikan diri dari kami berdua, kata-kata Rakasa terasa menyakitkan di hati kami. Tapi kemudian Rakasa menggelengkan kepalanya dan melanjutkan berbicara. Tidak, kamu benar. Tidak melakukan apapun tergantung pada situasinya juga merupakan pilihan yang baik. Anda bijaksana karena Anda adalah seorang manusia. Dia berdiri dan angin sepoi-sepoi berhembus ke dalam tenda dan api berkobar. Bayangan kedua kepala suku yang saling berhadapan juga bergoyang hebat bersama api. Ini menandakan akhir dari percakapan. Disinilah dia akan mengakhiri percakapan mereka. Namun sebelum dia pergi, dia ingin mengajukan satu pertanyaan terakhir. Sambil melihat dengan lelah ke arah rak-rak, dia berkata, bagaimanapun juga, saya bukan satu-satunya yang merupakan batu Anda juga. Hanya papan yang Anda berdiri di atas pengemisnya. Tidakkah itu membuatmu takut? Tidakkah Anda merasa marah, terluka atau tidak berdaya? Karena fakta itu, kami juga mengartikan bahwa batu-batu itu juga hanya mainan para dewa. Sudut bibir batu karang terangkat sedikit dalam senyuman penuh arti. Dan kami masih menyadari bahwa rak-rak tidak mengira demikian. Namun, dia tidak bisa menebak jawaban rak-rak atas pertanyaannya. Akhirnya, setelah hening yang agak lama, rak-rak berjanji, saya akan menjawab pertanyaan itu setelah ini selesai. Jawaban tersebut membuat kami senang dan dia berkata, bagus. Meskipun secara pribadi, saya berharap ini adalah yang terakhir kalinya saya melihat Anda atau Salkeit. Sebelum kami pergi, Rock-Rock bertanya apakah dia perlu diantar ke pintu keluar camp. Namun kami meyakinkannya bahwa tidak apa-apa. Dia datang sebagai pesuruh sehingga dia akan pergi sebagai pembawa pesan biasa. Dia ikut bangkit dari tempat duduknya melalui tudung kulit di atas kepalanya dan berjalan keluar dari tenda. Tidak ada yang berhenti atau memandangnya dengan cara yang aneh. Seolah-olah batu karang telah memberitahu mereka sesuatu. Tiba-tiba saja dia berpikir bahwa ini adalah kesempatannya untuk memata-matai manusia kadal. Tetapi dia segera mengurungkan niatnya. Lagi pula, itu tidak penting lagi. Hatinya diliputi oleh pikiran-pikiran yang berat. Dia juga pernah menghadapi situasi serupa di masa lalu. Dan dia tahu bahwa dia harus meluruskan semuanya daripada melakukan apa yang diperintahkan oleh hatinya. Dia berjalan bersama melewati perkemahan manusia kadal dan keluar menuju padang pasir. Dia menatap bintang-bintang. Setidaknya dia tahu bagaimana menentukan arah dengan bintang-bintang. Setelah 2 jam berjalan ke arah yang dia pilih, sebuah bukit kecil yang rendah muncul. Dia menyadari bahwa dia telah sampai di tempat yang tepat ketika dia mencium bau kotoran kuda. Menunggunya adalah keponakannya yang merupakan ajudan dan beberapa orang lainnya. Dia dengan riang menyambut kembalinya tuannya yang berhasil dan membawa pakaian baru yang layak bagi seorang tuan. Namun, kami meyakinkannya bahwa tidak ada kelegaan bahwa saya telah kembali dengan selamat. Kami mengatakan melepas tudung kulitnya dan mulai melepaskan pakaian lama yang dia gunakan untuk melakukan perjalanan ini dan mulai mengenakan pakaian normal untuk seorang tuhan. Ia juga mencukur janggut yang telah ditumbuhkannya selama ini. Janggut sangat memengaruhi kesan yang ditimbulkan oleh seseorang dan berguna untuk menyamarkan diri. Tetapi sekarang, hal itu tidak diperlukan. Kami berjalan ke kudanya dan untuk semua pertanyaan bawahannya tentang bagaimana semuanya berjalan dengan singkat dijawab. Tidak ada yang berubah. Kami akan melanjutkan seperti yang direncanakan. Rencananya adalah untuk tidak melakukan apa-apa dan menunggu sampai pertarungan antara kedua suku selesai agar tidak terseret ke dalam perang. Ketika kami bertanya bagaimana keadaan bawahannya, ajudan itu berkata, maaf, saya tidak punya alasan. Kadal-kadal bersisik hitam terlalu lelah karena sudah beberapa tahun tidak berperang. Dia memerintahkan bawahannya untuk mengintai suku bersisik hitam sementara dia berbicara dengan rak-rak. Perintahnya tidak hanya untuk mengetahui berapa banyak jumlah prajurit yang ada di antara mereka, atau berapa banyak ternak yang mereka miliki. Di antara manusia kadal dan otomatisasi terdapat para pedagang dan pengembara. Pasti ada orang dalam dari suku Rakasasa di antara mereka. Menemukan hubungan itu dan memutusnya adalah satu-satunya cara agar otomatisasi bisa keluar dari permainan antara Salkeit dan suku Rak. Kita tidak bisa begitu saja mengeksekusi semua Knowles dan Lizardmen serta otomatisasi yang akan menyebabkan kebencian di kastil. Namun, saya tidak bisa membiarkan segala sesuatunya seperti ini. Kita harus menemukan hubungannya dan memutuskannya. Kami sepakat pada akhirnya, kata ajudan meyakinkannya.
Selama beberapa hari terakhir, kami telah mencari manusia kadal otomatis yang sudah kami kenal. Tapi kami belum melihat siapapun selain prajurit Lizardman lokal. Hughie kemudian berkata, baiklah, tidak mungkin para manusia kadal tidak memperhatikan mereka. Pasti ada manusia kadal yang telah diperintahkan untuk datang ke otomatisasi dan mengumpulkan informasi tentang kita. Kita perlu memperluas jangkauan pengintaian kita. Dalam hal ini, ajudan yakin bahwa jika mereka menambahkan lebih banyak tentara ke dalam pengintai, maka tidak akan ada cukup banyak tentara untuk mempertahankan dinding kastil. Tapi semua itu tidak penting bagi tuan dinding otomatis aman untuk saat ini. Selama dua suku besar bertahan di kedua sisi kastil, tidak perlu khawatir tentang pertahanan fisik. Bahkan jika otomatisasi di benteng tinggi runtuh, mereka akan membangun kembali diri mereka sendiri, mencegah invasi dari luar. Masalah sebenarnya adalah tembok yang tak terlihat, yang terus-menerus diserang oleh berbagai agama, nubuat, rumor, dan gagasan. Bahkan kami yang berlayar tidak dapat sepenuhnya memahami konsep modern tentang informasi dan perang psikologis. Tetapi dia samar-samar menebaknya. Setelah merenungkan semua ini, mereka buru-buru kembali ke kastil mereka. 3 minggu yang lalu, ketika dua nubuat para dewa baru saja mulai menyebar di suatu tempat di antara gunung-gunung yang tinggi. Seorang wanita sedang memanjat tebing yang berpegangan pada bebatuan dengan tangan kosong. Dia mengumpat mengulangi kalimat yang dia yakin telah diejek dengan anak sialan. Tapi kali ini anak sialan itu bukan dia, tapi orang yang telah menjebaknya. Telapak tangannya sudah tercabik-cabik dan darah mengalir di lengannya. Dilihat dari seberapa baik dia memanjat, sepertinya dia memiliki bakat. Namun saat ini, dia tampaknya berada dalam kesulitan lebih dari sekedar tangannya yang terluka. Pergelangan kaki kirinya bengkak parah. Wanita itu menyeka darah di tangannya dengan wajahnya dan meraih langkan. Namun, ini adalah sebuah kesalahan. Langkan itu adalah batu yang tersembunyi dengan cerdik yang miring saat wanita itu berpegangan dan menumpukan berat badannya di atasnya. Untungnya, wanita itu memiliki keseimbangan yang baik. Wanita itu masih muda dan lemah. Kami melihat anak keempatnya pada minggu pertama, yang mengira semuanya berjalan dengan baik. Dia sudah terbiasa dengan keterasingan orang-orang di sekitarnya karena dia tumbuh besar dengan mendengar kata-kata seperti anak terkutuk, dan dia memakan ibunya sendiri. Kita bisa tumbuh tanpa dukungan dari 4 keluarga dan ayahnya sendiri. Dia tidak bisa hidup dengan bangga sebagai anak seorang bangsawan. Tapi semua itu tidak penting baginya. Dia tahu bahwa masih banyak orang yang hidup dalam kondisi yang lebih buruk. Ada hutan belantara di sekelilingnya, dan banyak suku yang berjuang untuk kepentingan mereka sendiri. Di sisi lain, ada keteraturan dalam otomasi. Keteraturan itu dipertahankan oleh 4 keluarga. Meskipun bagian dalam otomatisasi tidak bisa disebut sebagai surga, namun bisa bebas keluar masuk tembok kastil sebagai penghuni adalah hal yang indah. Untuk tetap menjadi penghuni kastil, orang harus melakukan bantuan besar atau mendedikasikan sejumlah besar kekayaan untuk otomatisasi. Dan itu lebih sulit bagi spesies selain manusia. Jadi kami memutuskan untuk hidup dengan menggunakan keuntungan terakhir yang dimilikinya. Dan itu adalah bisnis. Keluar masuk tembok kastil berarti seseorang bisa menjual barang di dalam yang dijual dengan harga murah di luar otomasi, tapi dijual dengan harga tinggi di dalam tembok kastil dan sebaliknya. Untuk berbisnis, sejumlah kekayaan harus diberikan kepada Tuhan. Namun, Wiyun tidak keberatan. Namun, keadaan tidak berjalan dengan baik lagi. Melihat barang-barang sutranya yang berserakan, dia meratap. Saya tidak percaya roda gerobak dorongnya rusak. Dasar bajingan, kau berani meminjamkan barang seperti itu padaku. Mungkin aku tidak akan membalasnya dengan garam. Kami yang terus mendaki batu melihat ke bawah sejenak. Beberapa meter di bawah tergeletak sebuah gerobak dorong sepeda yang sudah rusak. Sebuah keajaiban bahwa setelah terjatuh dari gerobak dorong, yang hanya mengalami keseleo dan memar-memar di sekujur tubuhnya, tidak akan aneh jika dia kehilangan nyawanya. Tapi dia membunuh pikirannya yang terfokus pada hal lain. Namun, jalan untuk mendaki kembali ke jalan setapak masih sangat jauh dan ia harus bekerja keras untuk bisa keluar.